Episode 28. Domba tanduk lonceng angin. SP Akok True Power yang dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Hati Tang Tian seperti es dan salju. Udara di sekitarnya hampir terkurung, ketika gelombang demi gelombang kekuatan sejati meledak pada perimeter 3 meter, lapisan demi lapisan riak transparan melonjak keluar. Suara guntur rendah beresonansi melalui riak. Kekuatan sejati-sejati. Tapi wajah Tang Tian tidak memiliki sedikit rasa takut. Tangan kanannya yang berada di samping tubuhnya tiba-tiba memunculkan percikan di sekitar ujung jarinya, dia tiba-tiba merentangkan sikunya ke atas, jari-jarinya yang seperti kait meraih keluar. Kekuatan sejati yang tajam dan dingin keluar dari ujung jarinya, menabrak palem Sorrow Thunder Palm Yusun yang ekstrim. Ci. Kekuatan jari Skite Ghost Claw seperti 5 tombak tajam, menembus telapak tangan lawan. Tetapi telapak tangan Yusun menutupi area yang luas, meskipun ditembus, tetapi kekuatan yang tersisa masih mengalir ke arah Tang Tian. Pada saat telapak tangan itu mencapainya, mata Tang Tian tiba-tiba menyala dengan cahaya biru, Blood Rush Shield yang sudah disiapkan didirikan di depan dadanya. Bang! Tubuh Tang Tian sedikit tenggelam ke dalam pasir. Pasir di bawah kakinya tiba-tiba meledak, berhamburan kemana-mana. Diameter 2 meter di sekitar Tang Tian terendam hingga kedalaman setengah meter. Yusun yang mendekat dengan momentum tiba-tiba memutar tubuhnya di udara seolah-olah dia digigit ular, mundur beberapa meter sebelum berhenti. Wajah Yusun hitam. Jejak tangannya benar-benar ditembus oleh Tang Tian, dan kekuatan aneh dari jari-jarinya telah menembus meridiannya, menyebabkannya menghabiskan 3 napas waktu untuk memaksa kekuatan keluar dari tubuhnya. Ada kekuatan jari seperti itu untuk bisa menembus lubang melalui Extreme Sorrow Thunder Palm aku. Hatinya berubah dingin, teknik bela dirinya berada di peringkat ke-7, dan jelas kelas tinggi dan dia telah melatih teknik telapak tangan yang kuat ini sampai pada titik kesempurnaan, di mana setiap seniman bela diri kelas jalan surga yang mengambilnya akan terbunuh dengan satu telapak tangan. Artis bela diri Heaven Roadless. Yusun menyipitkan matanya, kekuatan sejatinya beriak, zizizi, aura listrik tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba kehilangan jejak lawannya. Jantung Yusun berdebar kencang, seluruh tubuhnya dalam pertahanan pamungkas, siap menerima serangan lawan. Setelah 5 hingga 6 detik kemudian, tidak ada satu gerakan pun. Tidak baik, aku ditipu. Yusun secara kebetulan melihat sosok muncul di dalam kelompok orang, dengan dingin mengambil nyawa mereka. Sial. Dia terbang keluar tanpa ragu-ragu. Lawan Yongqiu adalah Tang Yi. Jenderal rohnya juga pengguna pisau dari peringkat ke-8, disebut Feng Chou. Feng Chou sangat jelek, tetapi pengguna pisau terkenal dari 60 tahun yang lalu. Feng Chou adalah asisten terbaik Yongqiu, dengan kekuatan peringkat ke-8, juga merupakan batasan Yongqiu. Pencapaian teknik pedang Feng Chou sangat tinggi, di antara orang-orang dengan peringkat yang sama, hanya sedikit yang bisa melawannya. Tapi, menghadapi jenderal roh lain yang juga menggunakan pisau, Feng Chou sebenarnya sedang ditekan. Itu adalah pertama kalinya Yongqiu melihat Feng Chou ditekan. Semangat jenderal yang kuat. Cahaya melintas melewati matanya, jika hanya jenderal roh yang kuat itu untuk penggunaannya sendiri. Tanpa mengatakan apa-apa, 5 pisau terbang di sekitar tangannya, ia memerintahkan mereka, terbang keluar dan mengeluarkan suara serak, membentuk 5 sinar busur aneh yang terbang langsung ke Tang Yi. Tanpa melihat, Tang Yi dengan santai melambaikan Zanbato seolah-olah itu bukan apa-apa, kelima bilah terbang itu menabrak dinding yang tampaknya tidak terlihat, papa-papa, semuanya memantul. Ketertarikan Yongqiu menjadi lebih terkonsentrasi, 10 jarinya terbang keluar, ketika senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama mereka, disuntikkan dengan afinitas kayu True Power, mereka semua tampak seperti tetesan hujan berwarna hijau, menutupi langit saat dijatuhkan di Tang Yi. Tang Yi acuh tak acuh tentang serangan yang masuk, kekuatan bilahnya melebar, sinar bilah menjadi seperti layar yang sangat mendominasi. Senjata yang disembunyikan menabrak layar pisau seperti tetesan hujan yang mengenai payung. Senjata tersembunyi Yongqiu tampaknya tidak ada habisnya, karena mereka terus menyembur dari jari-jarinya. Bahkan dengan tim Yongqiu dan Feng Chou, mereka masih memiliki masalah menghalangi Tang Yi. Tetapi para seniman bela diri lainnya bahkan tidak bisa membantu, dengan banyaknya senjata tersembunyi yang menyerang layar pedang tirani yang menyebabkan gangguan Qi, mencegah siapapun mendekat. Pertempuran Kren dan Sui Cheng adalah adegan yang sama sekali berbeda. Keduanya adalah pendekar pedang, menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan, keduanya seperti kilat, setelah kontak mereka akan berpisah lagi. Sui Cheng menggunakan pedang tusukan panjang yang bagus, sosoknya bergerak cepat, teknik pedangnya selalu berubah dan sulit diprediksi. Sementara bangau sama cepatnya, tetapi seperti burung bangau hitam yang menari di langit, ia bertarung dengan bebas dan mudah, teknik pedangnya tidak memiliki sedikit pun aura yang licik, ia menunjukkan kekuatan dan disiplin. Tang Tian seperti ikan, muncul di sana-sini di tengah kerumunan yang berantakan. Tetapi semua orang ini, dibandingkan dengan bawahan Xin Li, jauh lebih sulit untuk dihadapi. Setelah kepanikan awal, banyak dari mereka tenang, seniman bela diri surga Road Grade tidak menimbulkan ancaman bagi Tang Tian, tetapi jika dia tidak berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan 1 atau 2 keterampilan, seniman bela diri lain akan datang dan mendukung. Tang Tian membunuh 6 dari mereka secara berurutan, kemudian dikunci oleh 3 lainnya. Dari belakangnya terdengar teriakan nyaring, tempat Yusun mendekat. Telapak tangannya melonjak, melebar dan meledak di punggungnya.
Tang Tian tiba-tiba mengeluarkan peluit. Telapak tangan kanannya memiliki Fire Skite Ghost Claw, yang kiri mengacungkan Blood Rush Shield, seberkas serangan perisai udara pecah. Itu adalah teknik perisai serangan udara. Mendengar peluit Tang Tian, Ling Su yang selalu bersembunyi dalam penyergapan, darah panas tiba-tiba mengalir ke otaknya. Itu adalah sinyal rahasia yang direncanakan. Teknik tubuh ringan Ling Su adalah biasa, sedangkan lawannya adalah seorang ahli. Jika dia terlalu dekat, dia pasti akan terbuka. Jadi dia selalu berbaring dalam penyergapan jauh dari pertempuran, menunggu sinyal untuk menyerang. Itu tadi. Flamingo berteriak dan bergegas. Angin kencang di depannya, dan keributan dalam visinya, menyebabkan perkelahian di Ling Su meledak, suhu darahnya melonjak. Flamingo telah melalui perombakan oleh Sai Lei, dan jauh lebih kuat dalam setiap aspek. Apa yang menyebabkan Sai Lei terkejut adalah bahwa Flamingo sebenarnya memiliki semangat bela diri, meskipun masih sangat lemah, tetapi itu berarti bahwa Flamingo ini telah mengalami perubahan sifat. Flamingo telah menjadi semacam senjata roh mekanik. Kecepatan Flamingo, telah meningkat 3 kali lipat. Dengan kecepatan seperti angin kencang, bahkan Ling Su yang gila, harus meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi ketika dia terbiasa dengan itu, Ling Su jatuh karena perasaan secepat kilat. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Flamingo juga merasakan niat bertarung Ling Su, dan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kecepatannya menembus batas biasanya. Bang, bola api merah menyala tiba-tiba muncul di kakinya saat ia berlari. Memiliki kobaran api dan angin, dalam sekejap mata api telah menyelimuti seluruh tubuh Flamingo. Ling Su terkejut, tetapi setelah menyadari bahwa api itu tidak membahayakannya, tetapi membuat kekuatan sejati di tubuhnya menjadi lebih lincah, api juga menyelimuti Ling Su. Ling Su tiba-tiba merasa bahwa dia dan Flamingo adalah satu tubuh, koneksi yang tak terkatakan. Suara berjalan Flamingo keras, menggunakan seluruh energinya untuk berlari, mengejutkan semua orang di medan perang. Tapi, itu terlalu cepat. Semua orang hanya melihat sesosok yang terbakar, seperti panah yang marah, bergegas ke arah mereka, dalam sekejap mata api muncul di depan mereka. Apa itu? Tiba-tiba, wajah gila muncul dari dalam kobaran api, mengejutkan semua seniman bela diri. Mereka semua mengangkat senjata untuk memblokir bagian depan mereka, ketika aura cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari api, membungkus mereka dalam sekejap. Mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu dengan cara Ling Su yang keras dan mengesankan, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan. Aura cahaya dingin menyerang senjata mereka pada saat yang sama. Sebuah kekuatan besar seolah-olah itu bisa menjatuhkan gunung dan laut melanda mereka. Bang bang bang, 3 seniman bela diri terbang beberapa ratus meter seolah-olah mereka adalah karung pasir, berdarah dari setiap lubang yang mungkin ada di tubuh mereka. Mereka berhenti bernapas. Sifat membunuh Ling Su keluar, Flamingo tidak kehilangan kecepatan, bergegas keluar dengan takut, melayang ke udara. Rambut perak Ling Su juga diselimuti oleh lapisan api merah, rambut perak menari di langit, membentuk tirai api menari dengan angin. Lompatan Flamingo secara tak terduga melampaui 5 meter, menyebabkan semua seniman bela diri yang menonton menjadi takut dan menjadi panik. Wajah Ling Su menjadi sangat aneh, itu bukan penampilannya yang biasa, seolah-olah dia telah menjadi seorang utusan kuno yang menyala-nyala, membunuh niat yang mengalir di mana-mana. Tombak peraknya menjerit riang, seolah-olah itu sekali lagi mencicipi sesuatu yang sudah lama sekali tidak ada. Di tengah semua ini, Ling Su tiba-tiba menyadari, tombak laut menunjuk pada dasarnya adalah teknik tombak perang kuno. Seolah-olah dia tersambar petir, semua berbagai teknik tombak Pointed Sea Spears, teknik pelepasan kekuatan yang unik, semua mulai muncul di pikirannya, dia tiba-tiba memiliki kilasan pemahaman. Sejak terakhir kali, dia selalu merasa bahwa tombak laut menunjuk adalah teknik yang sangat berguna untuk medan perang, tetapi dia berpikir bahwa semua teknik tombak kuno memiliki sifat ini. Tapi kali ini, dia selalu mencoba taktik perang sambil memasang Flamingo, tapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa Pointed Sea Spears pada dasarnya adalah teknik tombak medan perang yang digunakan di medan perang kuno. Guru belum pernah memberitahunya, tombak laut menunjuk membutuhkan tunggangan. Itu benar, tombak laut runcing membutuhkan tunggangan, selama penggunanya dipasang, ia akan dapat menggunakan tombak laut runcing yang sejati. Pencerahan ini melintas melewati otaknya, ketika dia kembali sadar, dia sudah bergegas ke garis musuh, tanpa berpikir, tombak perak di tangannya mulai mendorong ke depan. Tusukan ini, sangat ringan, jari-jarinya menggunakan sentuhan yang sangat ringan untuk menggulung tombak. Tetapi tombak perak itu menjadi sangat patuh, seolah-olah itu menyelinap di jari-jarinya dan bergegas keluar, memunculkan sedikit putaran. Lonceng angin tanduk domba yang diikat ke tombak perak tiba-tiba diayunkan. Setelah diberikan ini oleh Crypto Sword Saint, ketika Ling Su mengikatnya ke tombak, itu tidak pernah berdering. Ding! Suara bel biasa, keluar dari lapisan dan lipatan sejarah, menembus langsung ke masa kini, ke dalam hati orang-orang. Tubuh Ling Su bergidik, dia membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Seniman bela diri di depannya menjadi seperti jiwa yang hilang, tidak bergerak 1 inci. Cahaya perak berkedip, dan ujung tombak diam-diam menembus dadanya. Bang, seniman bela diri itu tiba-tiba jatuh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Menonton ekspresi seniman bela diri saat dia jatuh, Ling Su menggigil lagi. Flamingo tidak berhenti, seperti nyala api menari, menyapu beberapa pejuang.
Lingsu dengan sadar melepaskan tombaknya, tombaknya menjadi secepat kilat yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Lampu perak berkedip, orang lain jatuh. Setiap orang yang jatuh, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ketika Lingsu sadar kembali, dia sudah bergegas melewati seluruh barak. Dia bergegas dalam garis lurus. Dan dalam garis lurus itu, menumpuk tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki perasaan bahwa kekuatan sejati dalam tubuhnya tidak habis sama sekali, dan merasa bahwa dia baru saja berjalan beberapa meter sebelumnya. Lingsu menatap lonceng yang diikat ke tombak peraknya dengan tak percaya. Sambil mengguncang tubuh tombak, suara lonceng keluar lagi, suara yang jelas dan merdu, mempesona memasuki hatinya, saling menyesuaikan dengan kekuatan sejati dalam tubuhnya. Tiba-tiba mendengar peluit Tang Tian, dia sadar kembali, tanpa ragu dia mendesak Flamingo, dan meninggalkan medan perang. Tang Tian secara teratur mundur, menyebabkan Yusun dan orang-orangnya marah, tetapi mereka tidak mengejar. Huo Maer hanya merasa bahwa semua yang terjadi malam ini terlalu tak terbayangkan. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tang Tian dan yang lainnya benar-benar mampu membunuh elit feudal marsial dan menempatkan mereka dalam situasi yang berbahaya. Tang Tian tidak berbohong, dia benar-benar seniman bela diri Heaven Road List. Tapi tidak hanya dia, dua lainnya, dan Jenderal Roh Tang Tian, semua Heaven Road List Great kuat. Karena dia mengenali Yusun, Sui Cheng dan Yong Qiu, mereka bertiga adalah seniman bela diri yang kuat yang terlalu tinggi untuk dijangkau, tetapi mereka tidak berdaya melawan Tang Tian dan geng. Mengapa mereka tidak mengejar? Huo Maer tidak bisa menolak untuk bertanya. Kren terbang dan menjelaskan pada saat yang sama, meskipun mereka memiliki banyak orang, mereka tidak mendominasi kekuatan militer kelas atas. 3 lawan 4, kita punya satu lagi. Jika mereka berani mengejar, kita bisa menahan mereka bertiga, dan yang terakhir dari kita bisa dengan bebas membunuh mereka. Petik 2. Huo Maer tiba-tiba melihat cahaya itu, dan hatinya sangat menghormati. Orang-orang ini benar-benar gegabah dan berani, dalam pertempuran mereka tidak akan bersikap lunak, kekuatan individu mereka sangat kuat, latar belakang yang tak terduga, mereka memiliki potensi absolut. Mereka benar-benar paha gemuk keemasan. Sosok Lingsu yang mengendarai Flamingo muncul di depan mata semua orang, mereka berada di titik pertemuan yang telah ditentukan. Tang Tian memperhatikan ekspresi Lingsu, dan terkejut, "Hei, Little Susu, ada apa denganmu? Kamu sangat kuat hari ini, kamu bertarung dengan sangat baik." Petik 2. Lingsu diam-diam menyimpan Flamingo, memeluk tombak peraknya, dia duduk di sudut, tampaknya tidak pada tempatnya. Tang Tian dan Kren saling memandang, bahkan orang yang paling lambat bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan Lingsu. Tang Tian berjalan mendekat, wajah besarnya muncul tepat di depan wajah Lingsu. "Hei, apa kamu terluka? Seluruh tubuhmu sempurna." Lingsu dengan tidak sabar mendorong wajah Tang Tian ke satu sisi, "Jangan ganggu aku." Tang Tian seperti pegas, kepalanya yang terdorong ke samping, langsung balas-balas, "Atau apakah kamu menjadi bodoh karena berlatih? Atau apakah kamu mengamuk? Little Kren, datang dan lihatlah." Petik 2. Diam. Lingsu dengan cepat meledak, dia sangat marah. Tang Tian tertawa, dia sama sekali mengabaikan kemarahan Lingsu, "Jika kamu tidak senang maka curahkanlah, ayo, biarkan aku bertarung denganmu. Su kecil, perlakukan aku sebagai orang yang paling kamu benci, datang, dan biarkan kami bertengkar dengan baik. Sebagai pria sejati, gunakan tanganmu untuk berbicara." Petik 2. Orang yang paling aku benci. Sosok hitam muncul di depan mata Lingsu, itu telah muncul dalam mimpinya berkali-kali, menekan hatinya selama bertahun-tahun, ke titik di mana ia tidak bisa bernapas. Kebencian yang mendalam, darah di tubuhnya dengan cepat melonjak ke pikirannya, murid oranye tiba-tiba memiliki gumpalan darah, berubah menjadi api, tangannya mencengkeram tombak perak dengan erat. Napasnya tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, suara di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dia hanya bisa mendengar detak jantungnya. "Ayolah, Lingsu. Bukankah hatimu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian? Kamu bahkan tidak berani bertarung sekarang." Petik 2. Kata-kata Tang Tian menyebabkan Lingsu kehilangan kendali. Lingsu meraung, dan menusuk ke arah Tang Tian. Bel berbunyi, keluar sekali lagi. Lampu perak berkedip. Semua rambut di tubuh Tang Tian berdiri tegak. Ketika dia melawan Yusun, perhatiannya sepenuhnya pada Yusun, meskipun Lingsu tampil sangat gagah, tetapi Tang Tian tidak menyadarinya. Tombak Lingsu, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kren yang berada di samping tertegun. Merak. Es dingin merak, True Power, memasuki tubuhnya, menyebabkan tatapan Tang Tian segera berubah menjadi dingin, 5 jarinya yang seperti kait, jatuh ke ujung tombak, menyebabkan percikan terbang. Suara lonceng yang tidak jelas menyebabkan api semangat perak bela diri Tang Tian menggigil, menyebabkan koneksi antara dia dan burung merak hampir terputus. Ding! Fire Skite Ghost Claw dan ujung tombak saling menabrak. Tang Tian mundur beberapa langkah, menenangkan dirinya sendiri. Lingsu yang benar-benar menjadi kasar seperti binatang buas yang marah, memanfaatkan momentum, tombak perak di tangannya mengeluarkan aura dingin. Mata Kren bersinar dengan cahaya, tubuhnya menegang dan condong ke depan. "Jangan menyela." Suara dingin Tang Tian tiba-tiba berkata, pedang kucing pedang sabitnya mengunci tombak perak di tempatnya. Kren memposisikan ulang posturnya, wajahnya mengerucut. Huo Maer menatap kosong mereka berdua.
Wajahnya pucat, dia tidak mengerti mengapa mereka berdua yang bertarung berdampingan tiba-tiba saling bertarung. Tang Tian dan Ling Su sangat cepat, keduanya menjadi dua bayangan. Kren memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tombak laut menunjuk Ling Su, menjadi sangat aneh dan sulit dipahami. Meskipun Pointed Sea Spears-nya di masa lalu dirilis tanpa akhir, tetapi kekuatannya tidak sama. Tombak laut menunjuknya saat ini, tidak tampak berbeda dari masa lalu, tetapi sebenarnya menjadi sangat sulit untuk diprediksi, dan kekuatan yang dilepaskan akan tiba-tiba menjadi ringan atau kuat. Tang Tian memiliki beberapa kelemahan pada awalnya, dan secara berturut-turut didorong kembali oleh Ling Su. Tombak laut menunjuk tak berujung, telah berubah, kekuatannya telah meningkat, dan lonceng-lonceng itu. Mata Kren menatap lonceng angin Sip Hon pada tombak perak. Hatinya menggigil, benda itu layak dikhawatirkan, dan pasti punya sejarah. Itu semacam barang yang membingungkan, tetapi tidak memiliki jejak ki jahat. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa suara lonceng angin tanduk domba berbaur sempurna di dalam tombak laut menunjuk Ling Su. Tombak laut menunjuk ada di depannya, Tang Tian segera mundur. Ini adalah pertama kalinya dia ditekan oleh seseorang setelah sekian lama. Kekuatan Tang Tian baru-baru ini melonjak tinggi, mencapai kekuatan derek, evolusi merak, menambah kelas emas ungu yang baru dilatih Air Shield Strike Teknik dan Wind Concealment, metode serangannya menjadi lebih berlimpah. Dan menambahkan pada ketenangan absolut kekuatan sejati Peacock, ia mampu membuat keputusan yang sempurna dalam keadaan apapun. Semua pertempuran terakhir yang dia miliki, dia benar-benar tak terkalahkan. Tapi hari ini, dia ditekan oleh Ling Su. Peacock True Power yang telah dia coba dan uji berkali-kali, tampaknya tidak berfungsi. Setiap kali bel aneh berdering, hubungan antara dia dan merak akan terpengaruh, menyebabkan kekuatan sejati tidak stabil. Keadaan dingin Tang Tian akan segera hancur. Agar terus-menerus ditekan, mata Tang Tian mulai merah. Dia adalah seseorang yang tidak suka kehilangan, meskipun Peacock True Power menyebabkan kepalanya sedingin salju, tetapi karakter yang keras kepala dan karakter pemberontak yang ada di tulangnya, secara mandiri mulai gelisah. Sial. Aku sebenarnya sedang ditekan. Es dingin Peacock True Power, biarkan kondisi pikiran Tang Tian menjadi sangat dingin, dan persepsinya tentang lingkungannya sangat jernih. Serangan Ling Su, penuh dengan kelemahan di matanya. Tapi Ling Su benar-benar mengabaikan kelemahannya, dan dengan gila melepaskan tombaknya. Ling Su seperti binatang buas. Tombaknya seperti lautan bintang, dan bel itu seperti angin. Mundur, mundur lebih jauh, mundur lebih jauh. Pembuluh darah di mata Tang Tian menjadi lebih terkonsentrasi, dan karena hati dan pikirannya sangat tenang, semua yang terjadi di dalam tubuhnya berada dalam pemahamannya, dan dia bisa merasakan niat bertarung mendidih jauh di kedalaman tubuhnya menjadi semakin banyak terbakar. Perasaan kontradiktif yang aneh. Seolah di bawah lapisan es yang berkilau dan murni, ada lahar panas merah yang mengalir tanpa suara. Es dan api, dingin dan panas, saling menjalin. Peacock entah bagaimana bisa merasakan niat bertarung gelisah di tubuh Tang Tian, dan kekuatan Peacock True tiba-tiba semakin kuat. Aura dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuh Tang Tian. Yang aneh adalah, tidak peduli seberapa kuat dan kerasnya dinginnya, niat bertarung mendidih di kedalaman tubuhnya sama sekali tidak ditekan. Itu semakin mendidih, terbakar semakin, seperti magma yang mengalir dengan kecepatan cepat. Kontradiksi dan crossover api dan es, menjadi semakin intens. Bang! Tubuh Tang Tian menggigil, sesuatu yang jauh di dalam tubuhnya, sepertinya ada beberapa batasan yang dibatalkan. Bin yang berada di kota tiga roh, tiba-tiba memiliki perasaan, dan wajahnya berubah. Sky Tiger berubah menjadi sinar cahaya, dalam sekejap ia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk terbang ke pintu masuk ruang roh. Apa yang baru saja terjadi? Bela diri abadi. Aula marsial reflektif, dalam formasi besar, semua murid bela diri abadi semua berkeliling. Bepergian bola-balik melalui cermin tembaga. Tepat pada saat ini, reflektif marsial Copper Mirror tiba-tiba menyala dengan sinar cahaya yang menyilaukan, menembak langsung ke formasi cermin. Aura cahaya yang menyilaukan menyebabkan semua murid menjadi buta sesaat, dan aula menjadi berantakan. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Tetua yang bertanggung jawab atas formasi juga menjadi buta untuk sesaat, tetapi tiba-tiba telinganya mendengar sesuatu, menyebabkan wajahnya berubah, dan dia berteriak, semua orang diam. Suara tetua yang akrab, menyebabkan semua orang segera diam. Berdengung. Itu terdengar seperti mengepakkan sayap lebah. Suara itu semakin rendah dan semakin rendah, semakin kuat, seperti gelombang air. Tiba-tiba semua orang menyadari, mereka sudah mendapatkan kembali penglihatan mereka. Tetapi setelah melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka semua terkejut. 10.000 cermin menangis bersamaan. Suara dengung rendah, sebenarnya adalah getaran dari 10.000 cermin tembaga, menyebabkan suara. Semua murid menatap dengan mulut terbuka lebar pada situasi itu, mereka belum pernah melihat formasi cermin melakukan hal seperti itu. Wajah sesepuh itu seputih kertas, seolah-olah dia melihat hantu. Tiba-tiba dua sosok masuk dari pintu masuk aula. Itu adalah seorang pria dan wanita, pria itu sangat karismatik, dan wanita itu secantik peri. Ketika para murid melihat mereka berdua, mereka berdiri kosong di tempat, seolah-olah mereka semua tersambar petir. Seven King, Ratu Cassiopeia. Keduanya adalah kekuatan tertinggi immortal marsial, dan saat ini mereka melihat formasi cermin dengan kaget. Apa yang terjadi?
Suara Cassiopeia Queens memiliki jejak panik. Aku tidak tahu. Suara Seven King cemas, mungkin ada Saint Tracer legendaris yang baru saja lahir, atau mungkin salah satu istana dari pesawat ekliptik terbakar abis, atau mungkin meridian darah yang kuat telah terbangun, atau mungkin seseorang telah menjadi santo. Tapi pastilah seseorang yang kuat. Petik 2. Ratu Cassiopeia menggelengkan kepalanya, menjadi seorang suci tidak membuat gangguan besar, semua suci yang tumbuh dalam kekuasaan beberapa tahun ini, bahkan tidak membuat reaksi di cermin. Cermin marsial tembaga reflektif dapat mencerminkan pertanda yang terkait dengan Heaven Road. Jangan lupa bahwa beberapa orang suci pedang terkuat itu, juga membuat cermin menangis. Seven King mengingatkan. Lalu apa yang kita lakukan? Ratu Cassiopeia memandangnya dan bertanya. Diam-diam perhatikan perubahan. Dia menjawab, tidak peduli apa, masalah ini tidak boleh bocor. Kirim semua murid ini ke belakang gunung untuk pelatihan kesulitan pintu tertutup. Kami akan menonton dengan cermat, akhirnya kami pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Petik 2. Iya, wajah Cassiopeia Queen membeku dan dia mengangguk. Kren yang menonton dengan penuh perhatian dengan cepat melihat Tang Tian berbeda, dan wajahnya segera membeku. Meskipun Tang Tian mundur, perasaan yang dia berikan pada Kren berbeda. Sebelumnya, Tang Tian yang ditindas oleh tombak laut tombak Ling Su terpaksa menarik langkah demi langkah. Tapi Tang Tian saat ini, yang masih mundur, tetapi jauh lebih tenang, tindakan Tang Tian menjadi lebih dan lebih ringkas. Fire Skite Ghost Claw di tangan kanannya nyaris tidak digunakan, sementara perisai darah mengalir di tangan kirinya, menghantam tombak laut menunjuk Ling Su. Semakin tenang Tang Tian, semakin Derek merasa ada sesuatu yang salah, karena ki berbahaya di sekitar tubuh Tang Tian menjadi semakin berat. Ketika Kren secara tidak sengaja melihat murid-murid Tang Tian, tubuhnya tidak bisa menahan goncangan. Mata Tang Tian, satu biru-biru, satu merah-merah. Satu biru seperti laut, satu merah seperti api. Seolah-olah Ling Su ditarik ke dunia yang aneh. Jingle, jingle. Suara bel yang jernih dan merdu terdengar di bawah awan. Dia memperhatikan tombak perak putih salju, dan terkejut. Bukankah itu tombaknya sendiri? Tunggu. Itu sedikit berbeda dari tombaknya, jumbai tombaknya berwarna merah, tetapi jumbai tombak itu berwarna putih keperakan. Sisanya sama, bahkan bel. Tombak perak diletakkan tegak, dengan lonceng melayang bersama angin. Namun tombak perak identik lainnya terpantul di matanya, saat dia menatap dengan kaget. Dan satu lagi. Ketika dia berbalik untuk melihat sekeliling, ada banyak tombak perak, semuanya menunjuk ke langit. Setiap tombak memiliki lonceng angin tanduk domba. Lonceng angin Sip Hon berdering bersama angin dan terdengar sangat manis. Kenapa? Ada banyak tombak. Dia merasa seperti sedang melihat keluar dari lubang, apa yang ada di bawah tombak. Seolah-olah itu memperhatikan pikirannya, pemandangan di depannya akhirnya bergeser ke bawah tombak. Sosok yang seluruhnya tertutup baju besi perak, muncul di tempat kejadian. Setelah itu, kavaleri berpakaian perak lain muncul. Sekelompok pasukan lapis baja perak. Semua dari mereka duduk di tunggangan khusus, yang sebenarnya adalah domba jantan. Rams adalah ukuran kuda, tanduk seperti pedang dan bulu mereka seputih salju. Ekspresi mereka mengesankan dan hikmat, bukan setitik debu pada mereka. Selain suara lonceng dan baju besi perak yang meretakkan seluruh pasukan, tidak ada suara lain yang dibuat. Tatapan Ling Su mendarat di kavaleri yang memimpin pasukan. Dia berbeda dari yang lain, dia sebenarnya kabur, dan tidak bisa benar-benar fokus. Tombak perak diwarnai salju, selamanya tidak terkontaminasi. Sip Hon Wind Bells, angin sejuk tidak menangkap suara kamu. Matahari bersinar tetapi tidak ada bayangan, karena tombaknya terlalu lurus. Melampaui hatiku, bintang-bintang menjaga jiwaku. Aries Constellation, juara tombak. Petik 2. Lagu khas bisa didengar dari jauh. Tanpa sadar, Ling Su segera memikirkan gurunya. Tanpa sadar, hatinya kesal, seolah-olah jarum telah menembus jantungnya. Guru selalu baik dan murah hati, tapi, dia masih mengalami nasib buruk. Sial. Betapa meluapnya hatiku. Apa tombaknya terlalu lurus? Jadi bagaimana jika kamu orang baik? Jika menjadi orang baik membantu, guru tidak akan mati. Kekuatan kepalan tangan adalah yang paling penting. Itu yang paling penting. Ling Su mengamuk seperti gunung berapi. Aku ingin membunuh bajingan itu. Bunuh pengkhianat itu. Bunuh dia. Bunuh. Dunia di depannya berubah merah darah, saat dia dengan panik melepaskan tombaknya, lagi dan lagi. Bel yang jelas berbunyi, menjadi agak kejam, menimbulkan niat membunuh. Tombak laut menunjuk Ling Su segera menjadi sangat ganas. Aura tombak yang menutupi langit, seperti gelombang laut yang mengamuk, mencoba menelan Tang Tian. Tang Tian tanpa emosi menyaksikan tombak laut menunjuk datang dari segala arah. Dia menanggung rasa sakit luar biasa. Kekuatan di jurang tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dalam kurun waktu singkat, itu menjadi begitu kuat sampai-sampai membuat roh bela diri Tang Tian bergetar. Kekuatan apa ini? Mengapa tubuhnya sendiri mengumpulkan kekuatan yang begitu mengerikan? Hati Tang Tian dipenuhi dengan ketakutan, dia tahu bahwa jika kekuatan ini yang menyala seperti gunung berapi menembus penindasan Peacock True Power, maka tubuhnya tidak akan mampu menangani kekuatan mengerikan seperti itu. Tulang dan otot-otot tubuhnya akan segera dibakar. Tepat pada saat itu, gelombang kekuatan dingin yang nyata mengalir ke tubuh Tang Tian. Merak. Tang Tian bingung. Peacock dan dia telah berbagi pikiran, dan dia bisa merasakan tekad Peacock.
Peacock True Power dengan cepat mengisi meridiannya. Setiap tingkatan dari kolam dantiannya melonjak dari kekuatan aslinya, tapi apapun yang dilakukannya, menghadapi kekuatan yang menakutkan di tubuh Tang Tian, pertahanan dingin itu juga menghadapi bahaya. Tepat pada saat ini, di tengah kekosongan terdengar teriakan bangga Peacock. Roh bela diri Peacock tiba-tiba menjadi cerah, terbakar dari perak. Kekuatan sejati melonjak ke Tang Tian dari Peacock tiba-tiba meletus. Merak. Tang Tian tiba-tiba menyadari apa yang dilakukannya, Peacock yang tiba-tiba menjadi cerah, tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam api semangat perak bela diri Tang Tian. Bang! Pikiran Tang Tian tersentak. Sinar-sinar perak, terbang entah dari mana, langsung memasuki roh bela diri Tang Tian. Boundless Peacock True Power keluar dari sinar perak, dan mengalir tanpa henti ke roh bela diri Tang Tian. Ini adalah kekuatan Pavo Constellation. Peacock memanggil kekuatan Pavo Constellation, Peacock. Selain harta suci, jika harta ingin memanggil kekuatan dari konstelasi, hanya ada satu cara, dan itu membakar semangat bela dirinya. Setelah membakar semangat bela diri, harta karun itu akan dihancurkan. Merak. Bahkan untuk Tang Tian yang saat ini dalam kondisi mental yang sedingin es, merasa sangat tidak bahagia. Dengan tambahan Peacock True Power yang luas, segera menstabilkan situasi. Itulah kekuatan rasi bintang. Sama seperti Tang Tian berpikir semuanya baik-baik saja, kekuatan menakutkan dan aneh di tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti binatang buas yang dikurung, berjuang dengan semua kekuatannya. Semakin kuat, dan semakin kuat. Tiba-tiba menjadi berbahaya lagi, sama seperti menstabilkan. Tang Tian tidak bisa mempercayai matanya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, apa kekuatan di tubuhnya. Kekuatan apa yang mungkin bertentangan dengan kekuatan konstelasi. Adegan yang tidak terduga terjadi tepat saat dia memikirkan hal itu. Bang! Seluruh tubuhnya tersentak, kekuatan api yang seperti gunung berapi, tiba-tiba meletus. Dalam semangat bela diri perak Tang Tian, bayangan merak sudah menjadi sangat redup. Tiba-tiba mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, menjadi pusaran biru. Peacock True Power dalam tubuh Tang Tian, Peacock True Power yang melonjak dari Pavo Constellation, mengalir keluar ke roh bela diri Tang Tian. Roh bela diri Tang Tian tampak seperti keping biru es. Bola hoki es. Kekuatan kekerasan yang menyala-nyala, dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Tang Tian, menjaga semangat bela diri biru kebiruan di tengahnya. Yang aneh adalah bahwa kekuatan merah tidak menyerang roh bela diri Tang Tian sama sekali. Pada saat ini, kabut biru Qi tiba-tiba melayang keluar dari kekuatan merah. Kabut biru Qi ini, tampaknya identik dengan kekuatan sejati merak, itu dengan tenang menyelimuti roh bela diri Tang Tian. Awalnya merak yang menghilang, tiba-tiba perlahan membeku. Vortex biru perlahan semakin kuat, sementara sinar cahaya biru, sepertinya ingin melarikan diri dari pusaran. Tapi pusaran biru itu seperti binatang buas serakah, menelan dengan sekuat tenaga. Tang Tian bisa merasakan kepanikan sinar biru cahaya. Sinar biru sangat padat, dan substansinya terus-menerus dihisap oleh pusaran. Bentuk merak menjadi lebih solid, kembali ke keadaan semula. Tetapi untuk beberapa alasan, Tang Tian merasa bahwa Peacock memiliki sedikit perasaan iblis. Mungkin itu perasaan yang salah, tapi tidak peduli apa, dia tidak ingin Peacock menghilang. Melihat Peacock menjadi lebih solid, dia senang. Cahaya itu perlahan redup, dan wajah Peacock mengekspresikan kepuasan. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Tang Tian menjadi kaget. Merak yang terbungkus lingkaran biru es, tiba-tiba terbang ke mata kiri Tang Tian, sementara kekuatan meledak yang menakutkan, juga tertarik dan mengalir ke mata kanan Tang Tian. Dalam sekejap mata, kekuatan aneh dan dahsyat yang ada di tubuhnya menghilang. Tapi matanya sangat tidak nyaman. Mata kiri itu sedingin es, dengan lapisan biru, sementara mata kanannya menyala, dengan lapisan merah menyala. Tetapi yang patut dirayakan adalah bahwa dia sekali lagi mengendalikan tubuhnya, dan yang lebih tidak masuk akal adalah tubuhnya tidak menerima kerusakan. Pada saat yang sama, tombak laut runcing yang memenuhi langit dengan keras dilepaskan. Tang Tian sama sekali tidak takut, karena pemandangan di depannya terlalu aneh. Tombak laut menunjuk di mata kirinya, di bawah layar biru es benar-benar jernih. Setiap detail begitu jelas sehingga dia bisa melihat banyak celah di antara mereka. Tapi di mata kanannya, di layar merah menyala, sosok yang tidak jelas muncul dalam gelap, dan itu kemungkinan besar adalah Ling Su. Ketika dia meletakkan fokusnya di mata kiri, pikirannya sedingin es, dan perubahan dari Spears akan muncul di depannya. Tetapi ketika fokusnya ditempatkan di mata kanannya, sosok Ling Su akan menjadi lebih gelap, dan di kemerahan di sekitarnya, ada banyak benang berapi-api menit yang melayang di sekitar. Tang Tian tidak tahu apa itu benang berapi-api itu. Tetapi, hal yang paling meresahkan adalah, dua perasaan yang berbeda bercampur menjadi satu, ia tidak mampu memusatkan fokusnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, ia menggunakan tangan kanannya untuk menutupi mata kanannya, dan pandangannya menjadi biru es. Karena ada konflik di antara mata, maka aku hanya akan menggunakan satu. Hati Tang Tian menjadi lebih damai. Blood Rush Shield di tangan kirinya diangkat dengan santai, secara kebetulan memblokir aura tombak Ling Su. Bang bang bang. Di bawah rentetan serangan, tubuh Tang Tian tidak bergerak. Teknik perisai udara shield digunakan dengan terampil, seolah-olah dia dengan mudah mengangkat beban, semua gerakan kecil di bawah teknik itu sangat jelas baginya. Dibandingkan dengan True Power Peacock sebelumnya, mata kiri biru es, telah menjadi jauh lebih kuat.
Dalam visi biru esnya, semua lampu bertitik yang dilepaskan dan padam, adalah tombak laut menunjuk Lingsu. Dan dalam penglihatan biru dinginnya, ada beberapa daerah redup, semua daerah redup ini juga cepat berubah. Itu adalah kelemahan tombak laut runcing Lingsu. Entah itu karena lampu bertitik, atau daerah redup, semuanya cepat berubah dan sulit ditangkap. Hati Tang Tian tidak memiliki sedikit gelombang, dan sangat tenang saat ini. Ketika Kren melihat, mata biru es Tang Tian tiba-tiba menghasilkan pusaran biru. Sekarang, sinar cahaya melintas di mata kiri Tang Tian, dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Blood Rush Shield di tangan kirinya secara berurutan berubah dalam 7 sudut yang berbeda dalam beberapa detik, menghalangi 7 sinar-sinar dingin dari tombak. Dia seperti iblis, menerobos tombak laut menunjuk dan muncul di depan Lingsu. Lingsu yang dalam kondisi aneh merasakan bahaya, dan matanya menyala-nyala. Tanpa menunggu dia bereaksi, perisai muncul. Bang! Lingsu langsung terbang keluar, kepalanya mendarat ke pasir. Tang Tian terbang ke udara, tangan kanannya menutupi mata kanannya, tangan kiri memegang perisai darah, ekspresinya sedingin es, seolah-olah dia adalah dewa pembunuh. Tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Dia jatuh ke pasir, kakinya terasa lemas, dia berjuang untuk mempertahankan dirinya. Warna biru es mata kirinya perlahan redup, menjadi biru pudar, sementara ekspresi dingin di wajah Tang Tian perlahan-lahan terangkat. Dia cemberut, dan tertawa getir, Little Kren, aku ingin kamu menggali dia, aku tidak punya kekuatan lagi. Kren menggelengkan kepalanya, mempertahankan ketenangannya, dia kembali sadar. Dia merasa bahwa dengan 2 orang mesum bersama, tekanannya sangat besar. Hanya setelah menggunakan banyak kekuatannya, dia berhasil menarik Lingsu keluar dari pasir. Tapi Lingsu sudah pingsan. Melihat mereka berdua, rencana untuk gelombang serangan kedua di malam hari jelas gagal. Tetapi dibandingkan dengan serangan itu, Kren bahkan lebih tertarik pada mereka berdua. Konstelasi Pavo. Lang Yu menyaksikan dengan kaget pada bulu merak emas yang ditempatkan di dekatnya. Bulu peacock emas yang mempesona, adalah Pavo Constellation Saint Tracer, Peacock's Feather. Lang Yu adalah nomor 1 yang tak perlu dari Pavo Constellation, dan memegang bulu merak selama 15 tahun. Mengandalkan harta suci peringkat emas ini, ia memerintah Pavo Constellation. Di 42 rasi bintang Southern Sky, Pavo Constellation adalah kekuatan tingkat menengah, tetapi istimewa. Dari harta karun bintang yang terkait dengan Pavo Constellation, ia memiliki jumlah armor tertinggi di 42 rasi bintang Southern Sky. Karena itu, Pavo Constellation mengadakan sejumlah seniman bela diri yang kuat dan kuat. Tapi, tatapannya dipenuhi dengan kejutan, karena pada bulu merak emas, itu dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap harta suci rasi bintang memiliki hubungan langsung dalam hal kemakmuran dan penurunan, lemah atau kuat. Jika kekuatan harta suci stabil, berarti kekuatan konstelasi stabil. 15 tahun penempaan, bulu merak emas dan hubungan Lang Yu sangat dekat. Dia jelas bisa merasakan kekuatan bulu merak, telah melemah secara substansial. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran Lang Yu dipenuhi dengan rasa takut, dia mengulurkan tangannya yang gemetar, dan ketika tangannya menyentuh bulu merak, sepotong fragmen emas, jatuh dari bulu peacock. Ketakutan dalam pikiran Lang Yu semakin bertambah, Peacock Feather sebenarnya sudah diambang kehancuran. Ketika pikirannya terhubung ke Pavo Constellation melalui bulu merak, darah di wajahnya segera menghilang membuatnya seputih kertas, dia menjatuhkan pantatnya ke lantai, rasa takut merayap ke matanya. Saat itu malam, dan 11 bintang Pavo Constellation berantakan. Semua harta karun bintang konstelasi Pavo memiliki kekuatan substansial yang melemah. Beberapa dari mereka turun 25%, sebagian besar setengahnya. Konstelasi Pavo besar tenggelam dalam ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena semua orang segera memikirkan keruntuhan mendadak konstelasi immortal bertahun-tahun yang lalu, sampai hari ini mereka belum memulihkan kekuatan mereka. Para seniman bela diri Pavo Constellation dengan panik berusaha mencari tahu alasannya. Tetapi ketika mereka melakukannya, semua orang memiliki wajah mereka dalam abu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan Pavo Constellation tiba-tiba turun 25%. Sebuah rasi bintang yang tiba-tiba mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar tidak pernah terdengar sebelumnya. Ketakutan menyebar ke seluruh konstelasi Pavo. Di padang pasir, Lingsu yang baru saja bangun dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Gila Tang, aku minta maaf karena menjadi gila sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Terutama melihat mata biru Tang Tang yang merah, rasa bersalah di hatinya menjadi lebih berat. Tidak masalah, tidak masalah. Tang Tian memperlihatkan senyum yang sangat cerah, dan berbicara dengan keras, setiap orang dari kita memiliki sesuatu yang kita pedulikan, tetapi kita tidak hidup sendirian. Kamu memiliki kami. Setiap kebencian kamu, kami akan membantu kamu membalas dendam bersama. Apapun keinginan kamu, semua orang akan melakukannya bersama. Semua kekuatan kita yang ditambahkan bersama pasti lebih kuat dari satu orang. Little Kren, apa aku benar? Kami saudara-saudara harus memiliki satu hati, untuk menghasilkan banyak uang. Petik 2. Meskipun kata, bangau kecil, membuat urat nadi di dahi Kren, ya, kita saudara harus bersama, itu menguntungkan kita semua. Dia berbalik, ekspresinya menjadi serius. Lingsu, kapanpun kamu membutuhkan bantuan kami, jangan takut untuk bertanya.
Melihat penampilan Tang Tian yang sederhana dan penampilan serius Kren, Ling Su menggigit bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah terdiam beberapa saat, Ling Su bertanya, apa yang terjadi dengan matamu? Mata kiri Tang Tian sekarang menjadi biru redup, sedangkan mata kanannya adalah warna merah api redup. Tang Tian tidak berusaha menyembunyikannya, dan mengatakan kepada mereka semua yang terjadi sekali, dan bahkan dia sendiri tidak bisa memahami masalah ini. Dari ketiganya, Kren adalah yang paling pintar dan menggunakan otaknya paling banyak. Jadi Tang Tian selalu terus bertanya padanya. Ekspresi Kren membeku, sepertinya bagiku ada beberapa meridian darah yang bangkit. Darah meridian terbangun. Suara Bing terdengar, dia juga bergegas. Iya. Kren berkata, kekuatan bergelombang Crazy Tang, keluar dari dalam tubuhnya, dan kemungkinan besar adalah meridian darahnya. Semakin kuat meridian darah, semakin banyak kekuatan yang terakumulasi, dan semakin kuat itu. Tetapi kekuatan ini, seperti gunung berapi yang tertidur, dan hanya faktor-faktor tertentu yang dapat membangkitkannya. Ini berbeda dari masa lalu sekarang, meridian darah lainnya semua biasanya diaktifkan dalam keadaan yang keras. Petik 2. Mengapa demikian? Mata Tang Tian terbuka, dia tidak mengerti. Onyx Soul memiliki sejarah panjang mengenai penggunaan meridian darah, jadi semua meridian darah yang mudah dibangunkan telah menjadi sasaran utama perburuan mereka. Untuk meridian darah yang kuat secara alami, kebanyakan dari mereka sudah terputus. Kren menghela nafas, tidak ada yang bisa menghentikan keinginan seseorang, hanya orang itu sendiri yang bisa melakukannya. Tang Tian dan Ling Su benar-benar tercengang mendengarkannya. Jadi di mata mereka, manusia dan binatang roh bintang tidak berbeda. Ling Su tidak bisa mempercayainya. Sebenarnya, mereka tidak. Kren menggelengkan kepalanya, jiwa Onyx saat ini memiliki meridian darah yang benar-benar terbaik, semuanya praktis berasal dari meridian darah yang berperang kuno. Setelah berulang kali berkembang biak dan memurnikan, mereka menjadi lebih kuat. Pemahaman mereka tentang meridian darah jauh melebihi imajinasi kita. Mereka memiliki dua cara membiakkan meridian darah, untuk memurnikan meridian darah tingkat tinggi. Meridian darah baru, akan selamanya berada di daftar target mereka. Hal ini, pasti tidak bisa bocor. Petik 2. Kren melirik Huo Maer. Wajah Huo Maer berubah, dan dia segera mengangkat tangannya, mengucapkan sumpah beracun, jika aku pernah membocorkan sepatah kata pun tentang ini, aku, Huo Maer, akan mati dan rohku lenyap. Dia hanya ingin memeluk paha emas itu. TN, paha emas seperti telur emas. Dia melihatnya sebagai uang dan dukungan. Jadi aku punya semacam meridian darah. Wajah Tang Tian berubah. Dia tiba-tiba memikirkan masa lalunya, ibunya tampak lemah dan lemah, satu pandangan dan siapapun bisa tahu dia adalah orang biasa. Tapi bajingan itu yang membuang istrinya. Lempeng perunggu konstelasi salib selatan diberikan kepada ibunya olehnya. Kecuali dia benar-benar hebat. Tatapan Tang Tian menjadi ditentukan, bahkan jika bajingan itu adalah orang yang paling kuat dan paling kuat di dunia, aku masih akan memukulinya, dan menariknya ke kuburan ibu untuk bertobat. Tang Tian tiba-tiba berkata, apakah ada cara untuk mengetahui tentang meridian darah aku? Jika dia bisa mengetahui tentang meridian darahnya sendiri, maka dia akan menemukan petunjuk di bajingan itu. Kren menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin mengidentifikasi meridian darah kamu, hanya Onyx Soul yang mahir di dalamnya. Tapi aku tidak menyarankan itu, karena terlalu berbahaya. Jika, aku katakan jika, garis darah tubuh kamu sangat kuat, kamu akan menjadi seperti domba dan dicincang. Artis bela diri Onyx Soul yang kuat bukanlah orang-orang yang dapat kita lawan untuk saat ini. Petik 2. Melihat tatapan penuh tekad Tang Tian, Kren tahu dia memperingatkannya tanpa alasan, tetapi memikirkannya, dia merasa lega. Jika dia yang tenang, jika ada petunjuk tentang sejarahnya, tidak peduli seberapa berbahaya itu, dia tidak akan menyerah. Dia tiba-tiba menambahkan, jika kamu benar-benar ingin mengetahuinya, temukan Bell, dia adalah Onyx Soul Horse, dan merupakan yang paling mahir dalam kecerdasan, dan memiliki banyak koneksi sosial. Mungkin dia punya cara. Petik 2. Tang Tian mencatatnya di dalam hatinya. Kren melanjutkan, mengenai mata kamu, aku punya beberapa tebakan tentang mata kiri kamu. Mata Tang Tian berbinar, cepat katakan padaku. Mata kiramu, jelas telah menyerap kekuatan Pavo Constellation. Aku ingat, bahwa Pavo Constellation memiliki teknik bela diri yang berkaitan dengan mata, yang disebut King Peacock Eyes, dan itu bisa melihat semua kelemahan dan celah dari 10.000 teknik dunia. Kren berbicara terus terang, dia menunjukkan dengan sangat jenuh tentang pengetahuan dan kebijaksanaannya yang luas, bersama dengan wajahnya yang hangat dan tampan, Huo Maer mengawasinya dengan perasaan tergila-gila. Tentu saja, untuk melihat melalui 10.000 teknik dunia, sangat diragukan. Tapi itu cocok dengan deskripsi Crazy Tang tentang penggunaan matanya, teknik bela diri ini sangat berprofil rendah, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya, apalagi melatihnya. Kren menjelaskan, teknik bela diri rasi bintang terkait dengan harta mereka, dan sebenarnya, adalah tampilan kekuatan rasi bintang. Tetapi, untuk dapat mengasimilasi teknik bela diri ke mata kamu, aku sangat ingin tahu, seberapa besar kekuatan Pavo Constellation yang kamu serap. Petik 2. Tidak banyak. Tang Tian menggosok dahinya dengan wajah tidak bersalah, itu sangat singkat. Kurasa tidak. Kren dengan percaya diri berkata, King Peacock Eye adalah teknik bela diri peringkat 8, dan kekuatan sejati kamu hanya di peringkat 6, kamu pasti tidak dapat menggunakannya. Dan apalagi yang dibutuhkan untuk memantapkan di dalam mata kamu.
Itu seperti konstelasi menggunakan kekuatannya, untuk mengubah mata kamu menjadi harta Pavostar, konsumsi kekuatan konstelatio, aku tidak dapat membayangkannya. Petik 2. Sekarang kamu mengatakannya, seberkas cahaya sepertinya ingin melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Tang Tian mengerutkan kening dan berpikir. Pikiran Kren tiba-tiba bergetar, kamu mengatakan sebelumnya, ada kabut biru, yang keluar dari kekuatan merah, dan setelah itu bercampur menjadi kekuatan sejati Peacock. Iya, Tang Tian mengangguk, aku ingat itu dengan jelas. Gila Tang, aku pikir kamu perlu mencari tahu lebih banyak tentang meridian darah kamu. Wajah Kren serius, merak biru itu kuat, tetapi bagaimanapun juga itu hanya baju besi perak. Dibandingkan dengan harta Pavo lainnya, itu seharusnya hanya berada di kisaran menengah. Untuk itu memanggil kekuatan Pavo Constellation setelah membakar semangat bela dirinya adalah satu hal, tetapi untuk kekuatan yang diterimanya jauh melebihi level Blue Peacock, itu pastinya tidak dapat menahan kekuatan. Juga, menurut norma, setelah pembakaran, seharusnya benar-benar menghilang, tetapi masih ada, itu juga tidak normal. Petik 2. Tang Tian mengangguk, setelah mendengarkan bagian Kren, dia merasa itu sangat masuk akal. Dia punya pertanyaan lain, lalu bagaimana aku menggunakan mata api ini? Kren berpikir sejenak, kamu bilang bahwa matamu sekarang memiliki benang merah menyala yang melayang di langit. Betul. Tang Tian bersemangat, dia menutupi mata kirinya, dan dunia merah berapi dari mata kanannya menjadi lebih jelas, sekarang ada jauh lebih sedikit dari sebelumnya, satu benang dan lainnya, mengambang di langit, tetapi orang-orang berwarna gelap. Petik 2. Orang-orang gelap. Kren memperlihatkan ekspresi terkejut, tiba-tiba dia punya ide, dan tangannya tiba-tiba memiliki batu bintang, yang pecah, bagaimana dengan sekarang? Wah, begitu banyak utas yang berapi-api. Tang Tian terkejut. Kren mengerti, jadi benang-benang berapi itu adalah energi yang mengambang di udara. Tang Tian segera berkata, menggunakan mata ini membuat aku ingin bertarung. Itu mempengaruhi keadaan pikiran. Kren menggelengkan kepalanya, gunakan kekuatan sejati dan ujilah. Tang Tian mengaktifkan kekuatan sejatinya, dan dunia di hadapannya langsung menjadi lebih merah. Mode mood yang mengamuk seperti binatang buas membanjiri pikirannya, membuatnya terkejut, karena ia segera berhenti menggunakan True Power. Para penonton semua terkejut, pada saat Tang Tian mengaktifkan kekuatan sejatinya, rasanya seperti mereka menghadapi binatang buas yang buas. Wajah Kren membeku, Tang gila, untuk saat ini tidak menggunakan mata kananmu, biarkan kami mencari tahu lebih banyak tentang meridian darahmu. Tang Tian segera mengangguk, bahkan dia tidak suka itu mengamuk seperti keadaan pikiran. Tepat pada saat ini, Ling Su tiba-tiba berbicara, Kren. Kren menatap Ling Su dengan heran. Ling Su ragu-ragu untuk sementara waktu, baru saja selama pertarungan, aku mendengar lagu. Ekspresi wajah Kren membeku, dan segera menjadi serius, lagu apa? Ling Su merenungkan hal itu, kemudian perlahan mengulangi liriknya, tombak perak berwarna salju, selamanya tidak terkontaminasi. Sip Hon Wind Bells, angin sejuk tidak menangkap suara kamu. Matahari bersinar tetapi tidak ada bayangan, karena tombaknya terlalu lurus. Melampaui hatiku, bintang-bintang menjaga jiwaku. Aries Constellation, juara tombak. Petik 2. Wajah Kren menjadi terdistorsi. Ling Su memperhatikan ekspresi Kren, menatap tajam padanya, telapak tangannya tanpa sadar menggenggam tombak perak dengan erat. Kren tahu apa itu. Ekspresi Kren berubah, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan, aku tahu lagu ini. Hati Ling Su langsung melompat, mendengar konfirmasi Kren. Lagu ini dari konstelasi Aries dari The 12 Ecliptic Palaces, lagu pasukan Silver Frost Mound. Ekspresi Kren menjadi kusam, memperlihatkan ekspresi yang merenung, ke-12 istana ekliptik, mengalami pasang surut, kemakmuran dan kehormatan, kemunduran dan aib, beberapa menghilang dan beberapa dihancurkan, tetapi ada yang bangkit kembali. Sangat sedikit orang yang tahu persis apa 12 istana ekliptika itu. 12 istana ekliptik, tidak hanya menunjuk ke-12 rasi bintang, itu mewakili 12 jenis warisan terkuat, 12 warisan yang telah lama mapan. Petik 2. Warisan. Apakah ini teknik bela diri? Tang Tian tidak bisa menolak untuk bertanya. Itu bisa dianggap. Kren tahu itu rumit, dan Tang Tian pasti tidak akan mengerti, jadi dia melanjutkan, rasi bintang akan dihancurkan dan dihilangkan, tetapi warisan ini, akan diturunkan. Bahkan Leo Constellation yang baru saja didirikan, walaupun Lion King Lei yang terkenal di Heaven Road, tetapi sebenarnya sangat sedikit orang yang tahu bahwa Lion King Lei yang menggantikan warisan Leo Constellation. Leo Constellation lama sudah dihancurkan untuk siapa yang tahu berapa lama, tetapi ketika Leo Constellation Legacy diturunkan, itu mendarat di tangan Lei Yang. Lei Yang memiliki ambisi besar dan tujuan tinggi, dengan kekuatannya sendiri, ia menciptakan rasi bintang baru di Heaven Road, yang merupakan rasi bintang Leo yang kuat sebagai salah satu dari 12 istana ekliptik saat ini. Dengan cara ini, setiap usaha yang ditempatkan pada generasi apapun akan menjadi yang teratas di antara yang lainnya. Tetapi untuk Aries Constellation, ini sedikit berbeda. Petik 2. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Kren akan mulai pada topik sejarah, tetapi mereka masih tenggelam dalam kisah-kisah Kren. Aku harus mengatakan, ketika aku melihat catatan, aku selalu merasa bahwa rasi bintang Aries adalah rasi bintang yang aneh. Aries Constellation selalu sangat kuat, tetapi, mereka tidak pernah menjadi Heaven Road Overlord.
Ini terkait dengan filosofi mereka, mereka dengan kuat meyakini aksioma keadilan, sehingga setiap generasi para master di Aries semuanya adalah orang-orang yang saleh dan baik hati. Meskipun Masters of Aries selalu menjadi yang terlemah di 12 istana ekliptik, hal yang aneh itu aneh, tidak ada yang memandang rendah konstelasi Aries, dan itu karena penjaga konstelasi Aries adalah Silver Frost Mounts. Petik 2. Napas Lingsu tiba-tiba bertambah cepat. Kren melirik Lingsu, dan melanjutkan, Silver Frost Mounts, mengenakan baju besi perak dan tombak perak, menunggangi pedang yang bertanduk domba salju. Mereka adalah pasukan terkuat di setiap generasi. Sejarah Silver Frost Mounts adalah selama rasi bintang Aries itu sendiri, dan mereka harus menjadi penerus sejati warisan rasi bintang Aries. Sampai sekarang, Silver Frost Mounts telah menghasilkan 296 orang suci tombak. Spears from Aries, frasa ini telah digunakan di setiap generasi, dan tidak pernah salah. Petik 2. Mulut dan mata Tang Tian dan Ling Su terbuka lebar. Orang-orang kudus tombak, adalah posisi terhormat, generasi manapun itu, jumlah mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Siapa yang tahu bahwa istilah, Sein Tombak, sebenarnya akan diberikan kepada lebih dari 100 orang. Perasaan menindas membuat semua orang tercekik. Kren memperlihatkan senyum pahit, dan melambaikan kepalanya, sangat menakutkan. Silver Frost Mounts memutuskan bahwa hanya orang suci tombak yang memiliki kualifikasi untuk memimpin pasukan. Generasi di mana Gunung Es Perak adalah yang terkuat, mereka sebenarnya memiliki 9 orang suci tombak. Dalam sejarah konstelasi Aries, sebelum 300 tahun yang lalu, mereka dipuji sebagai Silver Frost Generation. Petik 2. Semua orang terperangah, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi 300 tahun yang lalu, akhirnya ada perubahan. Perubahan apa? Ling Su bertanya dengan cemas. Sekitar 300 tahun yang lalu, 2 orang jenius tombak muncul di Silver Frost Mountain, Gunan dan Lian Yu. Keduanya jenius luar biasa, dan sejak lahir, mereka sedekat saudara. Master masa depan untuk menggunakan kekuatan Silver Frost Mounts, semua orang selalu berpikir itu akan diperebutkan di antara mereka berdua. Tapi hidup selalu tidak adil, di salah satu misi, Gunan meninggal, dan tubuhnya tidak ditemukan. Lian Yu menjadi penguasa Silver Frost Mounts pada akhirnya, dan 3 tahun kemudian, Master of Aries Constellation Sang Mingkong meninggal karena suatu penyakit, dan putranya yang baru berusia 19 tahun menjadi Master of Aries Constellation. Karena itu bertentangan dengan tradisi konstelasi Aries, itu menyebabkan banyak orang di Silver Frost Mounts menjadi tidak bahagia. 2 tahun kemudian, Aries Constellation berperang dengan rasi lain, dan Silver Frost Mounts terperangkap dalam penyergapan, yang mengakibatkan kehancuran pasukan mereka. Lian Yu sedih, tetapi memutuskan untuk membentuk pasukan baru, yang disebut Gunung Bulu Hitam. 46 tahun kemudian, Lian Yu jatuh sakit. 3 bulan sebelum dia meninggal, tempat keluarga sang pecah dalam kebakaran, dan tidak ada yang melarikan diri. 6 bulan kemudian, putra Lian Yu, Lian Yongcheng, didorong untuk menjadi penguasa rasi bintang Aries. Petik 2. Lian Yu sangat ambisius, dan teknik tombaknya jauh melebihi orang suci biasa. Demi melemahkan kekuatan warisan konstelasi Aries, ia menciptakan Black Feather Spirit Subduing Spear, yang menjadi warisan Black Feathers Mount, dan warisan Silver Frost Mount perlahan menghilang. Setelah dia, Aries Constellation memasuki Black Feathers Generation, dan konstelasi Aries saat ini berada di bawah tangan keturunan Lian Yu. Dalam Black Feathers Generation, Aries Constellation menjadi lebih ganas, dengan pertumbuhan yang cepat, dan saat ini salah satu rasi bintang yang terkuat. Leo, Sagittarius, Aries, sekarang berada di peringkat ketiga. Petik 2. Melihat wajah pucat Ling Su, Kren menghela nafas. Ling Su, jika aku tidak salah menebak, kamu mungkin dari garis keturunan Gunan. Pada saat aku membaca catatan, aku curiga bahwa Gunan tidak mati. Karena ini memang benar, tombak laut runcing kamu mungkin adalah rasi bintang Aries, Aries Spears of Stars. Petik 2. Aries Spear of Stars. Ling Su tertegun, dan dia tiba-tiba berbalik ke Bing. Bing telah mengatakan nama itu sebelumnya. Suara Bing keluar dari Sky Tiger, itu benar. Di zaman aku, Aries Spear of Stars adalah teknik bela diri terkuat Aries Constellation. Petik 2. Kupikir gurumu mengganti namanya dengan harapan kamu tidak menarik perhatian konstelasi Aries. Kren berbicara dengan lembut, Lian Yu membersihkan semua bekas luka dan jejak Silver Frost Generation. Dan karena kerusakannya terlalu parah, Aries Constellation menghabiskan waktu lama untuk pulih. Meskipun sudah 300 tahun setelah Lian Yu, aku merasa bahwa keturunan keluarga Lian semua dijaga terhadap Aries Spear of Stars, dan tidak akan pernah mengabaikan apapun. Jadi gurumu mengubahnya menjadi Pointed Sea Spears. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa gurumu tidak tahu apa-apa, Gunan sudah pergi begitu lama, Aries Spear of Stars, nama ini, hanya akan memancing lebih banyak pembunuhan dan bencana. Mengapa Gunan tidak membalas dendam? Tang Tian tidak mengerti, Lian Yu itu pasti melakukan sesuatu. Siapa tahu? Kren menghela nafas, mungkin dia mengalami cedera, rencana Lian Yu sangat cermat dalam rencananya, dan begitu dia menggerakkan mereka, sulit untuk melarikan diri dari mereka. Ling Su terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa tombak laut menunjuknya sendiri akan memiliki hubungan seperti itu dengan konstelasi Aries saat ini, dan dengan pertumpahan darah yang dalam dan pembalasan dendam, gurunya belum pernah berbicara dengannya tentang hal itu sebelumnya. Su kecil. Tang Tian menatap Ling Su dengan tatapan khawatir. Ling Su tersadar, guncangan di wajahnya menghilang, dan dia memulihkan pandangannya yang teguh. Aku tidak tahu jika apa yang aku latih adalah Aries Spear of Stars.
Apapun sejarahnya, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Tujuan aku adalah untuk secara pribadi menghancurkan pengkhianat itu, dan membalas dendam untuk guru. Tang Tian segera menepuk dadanya, tenang, Little Susu, keren dan aku pasti akan membantumu. Aku tahu niat baikmu. Ling Su menggelengkan kepalanya, tapi, aku harus menjadi orang yang menghabisinya secara pribadi. Menggunakan tombak perak di tanganku, menggunakan tombak laut menunjuk yang diajarkan guruku kepadaku, aku akan menghancurkannya. Petik 2. Ekspresinya ditentukan. Biarkan aku menjadi rekan latihanmu. Tang Tian mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Wajah Ling Su berkontraksi, setelah dibanting di wajah dengan perisai Tang Tian, dia masih memiliki rasa takut yang masih melekat, dan dengan canggung menjawab, tidak apa-apa, Tang Yi sudah cukup. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kren memandang mereka, dan melambaikan tangannya, aku khawatir kita tidak bisa memenuhi waktu untuk gelombang kedua serangan menyelinap. Dengan hati-hati Bing menjawab, tidak masalah, kita akan menemukan kesempatan lain. Wajah Tang Tian menunjukkan ekspresi bersemangat, tidak. Kami tidak akan melakukan serangan menyelinap lagi. Ubah itu menjadi serangan langsung. Kami menjadi lebih kuat, dan tidak perlu lagi menyelinap, biarkan kami langsung maju ke depan untuk mereka dan bertarung. Itu lebih menyenangkan. Petik 2. Bagaimana dengan matamu? Ling Su khawatir tentang dia tergerak oleh saran berani Tian Tian, karena dia jelas bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat, tetapi seberapa kuat dia perlu mengujinya dalam pertarungan nyata. Tang Tian sangat senang, hei, aku memikirkan sesuatu, aku akan mengenakan penutup mata di atas mata kananku, jadi aku tidak akan terpengaruh olehnya. Kren tidak keberatan, semua orang duduk dan memulihkan kekuatan sejati kamu, kami akan pindah dalam 2 jam. Ekspresi hijau Yusun menunjukkan betapa mereka sangat menderita. Dalam pertukaran singkat seperti itu, mereka kehilangan 16 orang, 7 yang terluka parah. Itu kira-kira 1/5 dari kekuatan mereka. Sementara lawan tidak mengalami kerugian. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Suara tajam Sui Cheng bertanya, seutas rasa takut bisa terdengar. Pendekar pedang muda berjubah hitam yang bertukar pedang dengannya, bahkan tidak menghunus pedangnya dari awal sampai akhir, dan bisa menekannya ke titik ia sudah terengah-engah. Jenderal Roh yang menggunakan pisau, teknik pedangnya kemungkinan besar adalah Grandmaster Grade. Wajah Yong Qiu membeku. Keduanya bergidik. Wajah Yusun berubah, kalian tidak salah lihat. Yong Qiu tertawa getir, dengan aku dan Feng Chou bertarung bersama, kami tidak punya cara untuk menekannya, dengan Jenderal Roh peringkat 8 ini, selain teknik bela diri Grandmaster, aku tidak tahu dari mana lagi ia mendapatkan kekuatannya dari. Petik 2. Jantung Yusun melonjak, karena seorang Jenderal Roh memiliki teknik bela diri Grandmaster, itu adalah berita paling mengerikan bagi mereka. Kartu semangat emas sudah sangat mahal, dan kartu roh Grandmaster pada dasarnya terlalu mahal harga yang mereka tidak pernah mampu. Kartu roh Grandmaster, berarti bahwa seorang seniman bela diri yang memiliki teknik bela diri Grandmaster menciptakan kartu roh, dan jauh melebihi keberadaan kartu roh peringkat emas. Kartu umum roh Grandmaster, adalah kartu roh teknik bela diri yang paling sempurna. Sangat sedikit orang yang benar-benar memanggil roh jenderal dari kartu roh Grandmaster karena terlalu boros. Teknik bela diri yang terkandung dalam kartu roh Grandmaster adalah kelas Grandmaster yang dimaksudkan untuk dipelajari, jadi itu sangat mahal. Mungkinkah dari serikat klan? Tanya Sui Cheng. Sejak awal, itu hanya menggunakan satu teknik pisau. Yong Qiu menggelengkan kepalanya, meskipun para jenderal roh dari klan Uni kuat, jenderal roh ini menggunakan jenis kekuatan lain. Mereka biasanya memiliki beberapa teknik bela diri yang berbeda. Sui Cheng menghela nafas lega, dari ketiganya, Yong Qiu adalah yang paling akrab dengan roh umum. Yusun memutuskan untuk membatalkan diskusi, aku akan begadang malam ini. Semuanya istirahat dengan baik. Petik 2. Sui Cheng menggelengkan kepalanya, biarkan aku tetap, kekuatan pendengaranku adalah yang terbaik. Yusun mengangguk, luar biasa. Mereka bertiga menyadari bahwa pertarungan pasti jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Untuk menjadi salah satu dari 3 pusat kekuatan Lupus Constellation, feudal martial secara alami memiliki beberapa keaslian. 80 orang yang tersisa berkumpul di tengah dan semua duduk bersila untuk bermeditasi. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, mereka sudah ketakutan, siapa yang sebenarnya bisa tidur. Seniman bela diri dapat pergi tanpa tidur selama 4 hingga 5 hari hanya dengan bermeditasi dan memulihkan energi mereka. Semua orang membawa senjata mereka, dan tidak melepaskan baju besi mereka, karena suasananya sangat tegang. Para pejuang yang terluka telah menerima perawatan sederhana dan perban dan telah tenang. Mereka juga tahu untuk tidak membuat terlalu banyak suara, karena itu akan mempengaruhi moral pasukan. Di Lupus Constellation, begitu kamu menjadi beban bagi orang lain, kamu akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Di padang pasir yang luas, jika mereka dibuang, mereka pasti tidak bisa bertahan hidup. Yusun, Sui Cheng dan Yong Qiu duduk dalam posisi segitiga di sekitar barak dengan pasukan di tengah, menjaga seluruh kamp. Telinga Sui Cheng menyala dengan aura cahaya biru suram, yang menjadi seperti daun pisang biru, teknik bela diri kedekatan air, listening to the rain. Petik 2. Tiba-tiba, telinga terang Cheng Cheng bergerak, wajahnya berubah dan berteriak, mereka datang. Semua orang membuka mata mereka, kelompok itu diaduk tetapi dengan cepat tenang.
Semua wajah mereka terlihat cemas, semua orang terlepas dari apakah mereka menggunakan teknik senjata tersembunyi atau tidak, memegang senjata tersembunyi di tangan mereka. Dengan cemas mereka melihat sekeliling mereka, di bawah sinar rembulan yang indah. Di bawah sinar bulan perak, pemandangan di sekitar bukit pasir menjadi seterang salju. 4 sosok muncul di atas bukit pasir, menebarkan 4 bayangan hitam legam besar di atas pasir. Niat membunuh kaya diam-diam meresap di bawah sinar bulan. Tanpa berpikir untuk menutupi, tanpa rencana, mereka berempat berdiri di puncak bukit pasir dengan bangga, menghadap mereka. Yusun dan 2 lainnya mengungkapkan kemarahan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Niat musuh benar-benar jelas, untuk menyerang. Sebelumnya mereka muncul dan menghilang dengan serangan menyelinap mereka, menyebabkan Yusun dan yang lainnya dipukuli hitam dan biru karena ketakutan dan terkejut. Tetapi bagi mereka untuk tampil secara terbuka sekarang, membuat mereka merasa sangat marah. Mereka tidak menempatkan Yusun dan yang lainnya di mata mereka. Keberanian seperti itu, penghinaan seperti itu, sangat menghina. Feudal marsial yang berdiri di puncak rantai makanan di Lupus Constellation, bagaimana mereka bisa dipandang rendah? Dengan hanya mereka berempat, mereka berani melakukannya. Yusun menarik napas dalam-dalam, menekan kemarahan di dalam hatinya, mengangkat tangan kanannya dan berteriak, Feudal marsial. Penampilan sembrono Yongqiu menghilang, wajah Sui Cheng berubah serius, semua ketakutan pada setiap seniman bela diri elit menghilang, dan semua orang menjadi sangat hormat. Setiap orang dari mereka telah tinggal di feudal marsial selama lebih dari 5 tahun, dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap feudal marsial. Kedua kata itu telah lama berasimilasi dengan darah mereka. Mereka semua menepuk senjata pilihan mereka di dada mereka, dan semuanya 80 berteriak bersama, feudal marsial. Itu hanya raungan 80 pria, tetapi itu memancarkan perasaan auman dari harimau. Setiap pejuang, bahkan para elit yang terluka, semuanya memiliki ekspresi fanatik yang tak terlukiskan di wajah mereka, napas mereka cepat, memberikan tampilan yang garang. Di atas bukit pasir, mata Kren terkejut, dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka memiliki moral yang baik. Tang Yi yang memegang zanbatonya acuh tak acuh, dan hanya berkata, eksterior yang tampan tetapi kosong di dalamnya. Ling Su tidak sabar, kobaran api merah meletus dari flamingo, bahkan menyelimuti tubuhnya, saat ia mulai gelisah. Tang Tian tidak senang, hei, Little Susu, bisakah kamu tidak begitu mencolok mata? Tang Tian sekarang tampak agak kasar, peakok telah memasuki matanya, baju zirah itu hilang, mata kanannya ditutupi dengan penutup mata hitam. Sekali pandang dan seseorang akan mengira dia bajak laut. Dia memutuskan untuk menunjukkan keberadaannya, dan melambaikan tangannya dan berteriak keras, anak muda yang seperti Tuhan tidak terkalahkan. Ling Su, idiot. Kren, tolong jangan lakukan itu, kamu membuat kami bahkan ditertawakan. Tang Yi, petik 2. Tang Tian tidak bisa menahan tawanya, dan berkata sambil tertawa, pergilah. Dengan semua orang bersama, itulah cara untuk membuat mereka santai. Dengan mengatakan itu, dia bergegas lebih dulu. Ling Su tertegun, dan kemudian meletus dalam kemarahan, kamu sial, kamu berani menipu. Dia segera bergegas keluar. Keempat sosok itu seperti 4 asura, bergegas menuju perkemahan Yusun. Membunuh. Wajah Yongqiu berubah dingin, menembakkan senjata tersembunyi dari tangannya yang keluar seperti hujan, dalam beberapa saat, semua jenis senjata tersembunyi keluar. Panah dan balok aura, semuanya melesat ke arah Tang Tian dan geng. Mata biru kiri Tang Tian menyala, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. Langit dipenuhi dengan senjata tersembunyi menjadi sangat jelas baginya. Dalam perspektif orang lain, sosok Tang Tian tiba-tiba menjadi sosok seperti kabut-kabur dan tidak jelas, dengan semua senjata tersembunyi menembak melewatinya tetapi tidak bereaksi. Hanya percikan api sesekali yang terjadi membuat orang tahu bahwa itu bukan kabut. Sosok Tang Tian berayun sangat cepat dalam lebar minimal, menggunakan semua celah kecil antara semua senjata yang disembunyikan, karena itu menciptakan gambar seperti itu. Sementara yang tidak bisa dia hindari, dia akan menggunakan perisai darah untuk membloknya dengan lembut. Bergegas 10 meter lagi, 5 panah, seolah-olah mereka disembunyikan di bayang-bayang seperti ular menunggu penyergapan, diam-diam muncul di depannya. Pada saat terakhir, ki yang tersembunyi di panah meledak, dan panah yang awalnya tampak lemah tiba-tiba membeku dengan aura cahaya. Selama kemunculan tiba-tiba panah bersiul, 5 sinar ki yang tajam dan tajam mengunci semua rute yang mungkin dilakukan Tang Tian. Mata Yongqiu bersinar, meskipun panah tidak memiliki variasi aneh pada mereka, tetapi kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan senjata tersembunyi lainnya. Kelima panah bisa menembus papan logam 5 inci. Di tangannya dia memiliki pisau terbang perak, tatapannya tertuju pada Tang Tian, menunggunya melakukan kesalahan. Dia fokus menangani serangan mematikan. Tang Tian tampaknya tidak dapat melarikan diri, dan berdiri di sana lurus, lengannya memegangi perisai, dia menekuk tubuhnya, kaki kanannya mengambil langkah mundur, membentuk kuda, wajahnya meninggi. Biru-biru mata kirinya tiba-tiba meningkat intensitasnya dengan tajam. Dinginnya tulang yang menusuk ke dalam hati orang-orang menjadi lebih tajam. Wajah itu yang tidak terlihat normal, memiliki penampilan yang acuh tak acuh dan tanpa emosi, tetapi karena suatu alasan, setelah melihat itu, hati Yongqiu menggigil. Orang ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya?
Terakhir kali dia tidak memiliki mata biru itu. Pikiran melintas melewati hati Yong Qiu. Blood Rush Shield di tangan Tang Tian bangkit, bercahaya dengan cahaya merah redup, menyambut 5 panah ripping udara, mengangkat sikunya setinggi bahu, dia mendorong ke depan. Bang! Lampu merah di Blood Rush Shield seperti bunga, mekar keluar dengan suara keras. Aura perisai lampu merah besar, muncul di depan Tang Tian. Condensing Ki Shield dari Air Shield Strike Technique. 5 panah bergelombang menghantam aura perisai. Ding! Sama seperti pecahnya kaca, perisai cahaya hancur dalam sekejap. Yong Qiu memperlihatkan ekspresi bahagia, dan tepat pada saat itu, ekspresinya membeku. Perisai cahaya dibekukan oleh udara yang dikompresi bersama. Setelah pecah, semua udara yang dikompresi 100 kali lipat kehilangan kekuatan yang menahan mereka, dan meledak. Bang! Semua senjata dan panah tersembunyi di depan Tang Tian semua ditarik masuk dan meledak juga. Murid Yong Qiu berkembang, tidak bagus. Semua fragmen yang meledak mengikuti riak dan terbang keluar. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, sesosok berdiri untuk membela di depannya, Feng Chou. Bila Feng Chou menyapu, menghalangi sebagian besar pecahan. Tetapi orang-orang di sekitarnya semuanya terkena dampak. Pu. Beberapa jejak darah melesat, pecahannya seperti senjata tersembunyi, menembus tubuh seniman bela diri. Tang Tian mengambil kesempatan itu dan bergegas ke Feng Chou, sabit pedang kucing berdarah di tangannya tiba-tiba melepaskan percikan api, menyerang ke arah Feng Chou. Bunga api dari sabit pisau kucing pendarahan, berubah dari biru menjadi perak. Peacock True Power di Tang Tian tidak menyia-nyiakan setetes pun. Kehilangan Peacock True Power Peacock padat tak berujung yang dipasok sebelumnya, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya, kekuatan sejatinya sekali lagi di tingkat ke-6. Yong Qiu memperhatikan kelemahan Tang Tian dengan sangat cepat, dan kepercayaan pada dirinya membengkak, dia mencibir, True Power tingkat 6, dia berani datang ke sini untuk bermain. Dia berada di tingkat ke-7, Feng Chou berada di tingkat 8, jika mereka berdua bergabung tidak bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat 6, dia akan pergi dan bunuh diri. Taktik bertarung Feng Chou segera berubah, aura pedangnya membeku, dan menjadi sangat sulit. Yong Qiu berteriak, serahkan ini padaku. Mendengar itu, semua seniman bela diri lainnya memiliki semangat mereka. Tuan mereka pasti menemukan kelemahan lawan, dan memastikan kemenangan. Mereka segera berbalik untuk membantu yang lain. Menjaga bilah peraknya, kapak baja muncul di tangan Yong Qiu. Itu adalah senjata berat yang tersembunyi yang jarang dia gunakan. Tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kekuatan sejatinya adalah yang terlemah di antara ketiganya, dan dia tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan kekuatan sejati yang bahkan lebih rendah darinya. Jika dia tidak menginjak-injak lawan ini, dia akan meninggalkan peluang emas ini. Wajah Yong Qiu menyeringai, dia membangunkan kekuatan sejati di tubuhnya, dan dengan kejam melemparkan kapak di tangannya. Gerakannya sangat cepat, dalam sepersekian detik dia melemparkan 6 kapak terbang. Aura kapak berwarna hitam legam dengan suara suram yang melekat di belakang mereka. Feng Chou terkoordinasi dengan baik dengannya, aura bilah di tangannya menjadi fleksibel, aura bilah menjadi seperti lapisan dan lapisan benang. Kekuatan sejatinya jauh lebih kuat dari Tang Tian, lapisan aura bilah seperti lapisan perisai, mengelilingi Tang Tian dengan erat. Tang Tian tidak memiliki peluang untuk menghindar. Mati. Yong Qiu meraung di dalam hatinya. Dia menuangkan banyak daya ke 6 kapak terbangnya, dan Tang Tian tidak punya ruang untuk menghindar. Selain memiliki kekuatan eksternal untuk membantunya, dia tidak punya cara lain. Sementara teknik pembunuhan yang sebenarnya adalah Feng Chou. Lapisan aura pedang, naik dengan niat membunuh, selama Tang Tian mengungkapkan titik lemah, Feng Chou akan mengambil nyawanya. Hanya peringkat ke-6 belaka. Yong Qiu benar-benar tidak mengerti, bagaimana sampah ini akan memiliki keberanian seperti itu. Tiba-tiba, kelopak matanya berkedut. Percikan yang menyilaukan muncul dalam visinya. Itu. Murid Yong Qiu segera dikontrak dengan ukuran jarum. Ujung cakar mengeluarkan cahaya merah, suara menangis bersama dengan warna wajah seorang gadis yang malu-malu, menyebabkan rambut orang-orang berdiri. Tetapi pada saat ini, menempati seluruh visi Yong Qiu sebenarnya adalah cahaya mekar yang menyilaukan dari cakar merah, menyilaukan seperti kembang api. Bintang-bintang di langit seperti pajangan lentera dan kembang api, dengan sosok Tang Tian tertutupi sepenuhnya. Dang. Suara benturan yang terkompresi dan meredam beresonansi. Bunga api itu seperti kunang-kunang, menari naik dan turun tetapi setelah itu, mereka bergabung lagi. Sementara Tang Tian yang berada di tengah-tengah percikan api, berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh. Aura pisau Feng Chou yang kasar tidak bisa bergerak maju. Mustahil. Yong Qiu hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri, pemandangan di depannya benar-benar menggulingkan akal sehatnya. Lelucon apa ini? Seorang seniman bela diri tingkat ke-7 dan roh jenderal tingkat 8 bergabung tetapi sebenarnya dipukuli oleh bocah tingkat ke-6, lelucon macam apa ini? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Yong Qiu terpana di tempat. Di otaknya, kata mustahil terus melompat-lompat. Murid-muridnya yang telah menyusut seukuran jarum, segera berubah menjadi lautan ketakutan. Teknik bela diri yang unik, hanya dengan teknik bela diri yang unik ini mungkin. Tapi, 3 kata itu, mengunci keadaan pikiran Yong Qiu seperti mimpi buruk, matanya dipenuhi rasa takut. Adegan di depannya hanya semakin menegaskan ketakutannya.
Dia menatap kosong ke arah bunga api yang mekar seperti kembang api, dan aura bilah Feng Chou yang tidak dapat bergerak maju. Buntut dari kekuatan mengamuk tersebar di mana-mana, meniup semua pasir. Sosok yang ada di dalam cahaya itu cukup terlihat, kunang-kunang atau bintang yang berkedip-kedip melayang turun dengan lembut, seolah-olah mereka bukan dari dunia yang sama. Apakah ini teknik bela diri yang unik? Yong Qiyu lupa tentang pertempuran itu, rasa takut di matanya tanpa sadar menghilang, saat dia menyaksikan pemandangan yang indah di depannya. Sangat indah. Tiba-tiba, dia terganggu oleh suara siulan Feng Chou, dan merasakan perasaan yang berbeda. Dia melihat ke arah tubuh Feng Chou, dan terkejut. Tubuh Feng Chou terus-menerus melepaskan api abu-abu, itu sebenarnya membakar semangat bela dirinya. Feng Chou. Yong Qiyu tertegun. Dia tidak terlalu akrab dengan Feng Chou, sebagai seniman bela diri senjata tersembunyi, Jenderal Roh adalah penolong terbaiknya. Karena para Jenderal Roh memiliki keterbatasan waktu, mereka dianggap dapat habis, dan dia telah menggunakan banyak Jenderal Roh sebelumnya. Feng Chou adalah salah satu yang lebih baik, dengan kekuatan tingkat 8, dan teknik pisau yang luar biasa, itu dapat membantu Yong Qiyu dengan sangat baik. Yong Qiyu nyaris tidak mengenal Feng Chou, hanya saja dia mendengar bahwa itu adalah pengguna pisau yang terkenal di kehidupan sebelumnya. Keputusan Feng Chou untuk membakar semangat bela dirinya, mengejutkan Yong Qiyu. Dia telah memanggil banyak Jenderal Roh sebelumnya, tetapi tidak ada orang yang mau secara sukarela membakar roh bela dirinya. Para Jenderal Roh memiliki kecerdasan, mereka tahu bahwa setelah membakar semangat bela diri, meskipun mendapatkan kekuatan yang pendek, hidup mereka akan berakhir. Feng Chou sebenarnya secara sukarela memilih untuk membakar semangat bela dirinya. Seluruh tubuh Feng Chou melepaskan api abu-abu, di dalam aura blade yang meningkat, murid-muridnya yang tak bernyawa tiba-tiba tampak penuh dengan kehidupan. Setelah Jenderal Roh membakar roh bela dirinya, hubungan antara Jenderal Roh dan pemilik akan terputus. Membakar roh bela diri, kekuatan sejati di seluruh tubuhnya mendidih. Feng Chou memandang Tang Tian di depannya, saat ingatan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Teknik bela diri yang unik. Tujuan seumur hidupnya. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat pisau di tangannya, sesuatu yang begitu akrab baginya, terasa sangat asing. Dalam ingatannya yang jauh, yang sudah sangat kabur, di tempat yang penuh salju, sesosok pemuda yang tanpa lelah melatih teknik pedangnya, sebenarnya sangat jelas. Mengenang tujuan dan ambisinya masa mudanya, hatinya yang muda dan liar, mulutnya memperlihatkan senyum. Waktu yang sangat indah. Meskipun keinginannya tidak pernah membuahkan hasil, tetapi, dia tidak mengecewakan waktu yang indah itu. 30 tahun menjadi seorang ahli pedang terkenal, ia tidak pernah berpesta atau mencari kesenangan. Dengan pedangnya sebagai satu-satunya teman, dia tetap kesepian sampai mati. Memikirkan kematiannya, sahabat baiknya itu bingung dan terkejut dengan keputusannya. Teman baiknya juga tidak memahami harga dirinya karena bersedia menjadi Jenderal Roh, diperintahkan, menjadi kacau setelah kehidupan. Feng Chou tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat kembang api Tang Tian yang mempesona dan bersinar. Karena, aku secara pribadi telah menyaksikan, teknik bela diri yang unik dan nyata. Karena, itu adalah mimpi yang belum pernah aku penuhi dalam hidupku. Bahkan jika aku mati tanpa kedamaian, bahkan jika aku harus pergi begitu rendah untuk melayani orang lain, bahkan jika semua harapan hilang. Mimpi masa mudaku tidak akan pernah pudar. Akhirnya aku bisa melihatnya, itu sempurna. Tidak ada lagi penyesalan. Menatap kembang api yang indah seperti bunga api, mata Feng Chou menyatakan kepuasan. Tiba-tiba, api abu-abu di tubuhnya meningkat tajam, kakinya menjadi sangat cepat sehingga menghilang, seperti mencapai batas lilin. Mata Feng Chou menjadi bersemangat tinggi. Lalu, biarkan aku menunjukkan kepadamu, teknik pedangku. Melambaikan pisau di tangannya perlahan, satu demi satu pisau dilepaskan. Aura bila itu seperti salju, lapisan demi lapisan, warna nila di sela-sela lapisan itu, tampak sangat dingin dan sepi. Salju seperti lapisan padat, tampak seperti lukisan. Ini adalah teknik pedangku, atau Sun Mountains, The Evening Snow. Wajah jelek Feng Chou dipenuhi dengan kebanggaan luar biasa. Di gurun yang kering, salju benar-benar mulai melayang. Yong Qiyu menyaksikan dengan kosong pada sosok yang terbakar di tengah salju, menyaksikan aura pisau yang digambar seperti lukisan, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari, dia mungkin kehilangan sesuatu yang penting. Mata kiri es biru Tang Tian, merilis riak untuk pertama kalinya. Yang mengejutkannya bukanlah teknik pisau yang menakjubkan dari Feng Chou, tetapi sosok yang mudah terbakar. Seolah-olah bagian lembut di hatinya tersentuh dengan lembut, perasaan ini, seperti riak yang terjadi di danau di hati Tang Tian, dan pikirannya sekali lagi tenang. Hanya saja, hatinya juga merasakan respek. Aura pisau yang indah, memberi Tang Tian perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan sejati Feng Chou pasti bisa menekan Tang Tian, jika bukan karena teknik bela diri Tang Tian yang unik, dia pasti tidak bisa bersaing dengan Feng Chou, bahkan Concealed Wind dan Air Shield Strike teknik tidak berguna melawannya. Tetapi menghadapi Feng Chou yang telah melepaskan segalanya dan membakar dirinya sendiri, Tang Tian terpaksa menghadapi situasi putus asa. Tang Tian yang luar biasa tenang, menggunakan Heavenly Light Pellet keren tanpa ragu-ragu. Tangisan deru terdengar di dalam tubuhnya, dan kekuatan sejati dari pelet cahaya surgawi keluar memancar seperti gelombang, segera memasuki setiap bagian tubuhnya.
Kekuatan sejati bergelombang memasuki tubuhnya, menyebabkan mata kiri Tang Tian menjadi lebih biru murni. Kekuatan sejati yang melimpah menyebabkan kekuatan Fire Skite Ghost Claw meningkat. Level True Power ke-6 Tang Tian saat ini adalah kekurangan terbesarnya. Fire Skite Ghost Claw awalnya adalah teknik bela diri tingkat 7, dan dia harus menggunakannya dengan susah payah. Dan dengan membakar kekuatan sejatinya, itu telah mengubah api Skite Ghost Claw menjadi teknik bela diri yang unik, tetapi pada saat yang sama, persyaratan untuk kekuatan sejati menjadi lebih tinggi. Setelah evolusi Peacock True Power yang tak berujung menyebabkan kekuatan Tang Tian meningkat secara eksponensial. Tapi sekarang setelah baju besi Peacock dihancurkan, dan tanpa Peacock True Power, kekuatan True Tang Tian tidak mencukupi, dan sekali lagi terkena kelemahan ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Heavenly Light Pellet Crane. Kekuatan sejati yang melonjak menyebabkan visi biru esnya menjadi lebih jelas. Aura pisau yang indah ketika dilihat dari penglihatan biru es, kecepatannya dianalisis. Mata biru es itu menunjukkan sedikit kekaguman. Teknik pedang dibuat dengan hati yang berbakat dan setelah dipoles dan dilatih ribuan kali. Lapisan aura pedang, menumpuk dengan murah hati sampai tingkat yang mengejutkan. Sedikit sentuhan antara lapisan telah memicu reaksi penguncian. Yang paling ajaib adalah, semua aura bila ini yang tampak seolah-olah memiliki banyak kelemahan dan celah, sebenarnya adalah jebakan. Jika lawan menyerang perangkap ini, lapisan aura bila akan runtuh, dan akan menyebabkan ledakan keras. Tetapi, itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki celah. Mata kiri Tang Tian mampu mengecilkan kecepatan aura blade, dan dalam visinya, mereka menjadi transparan dengan garis dan titik tumpu. Semua garis sederhana seperti kutub kecil, lapisan demi lapisan seimbang, untuk keseimbangan sempurna. Tatapan Tang Tian mendarat di semua titik tumpu di antara aura blade. King Peacock Eyes. Tiba-tiba, Tang Tian mendapatkan pencerahan. Mata King Peacock bisa memorek metode untuk memecah teknik bela diri di bawah kelas teknik bela diri yang unik. Di bawah ketenangan dingin es, Tang Tian bisa membuat penilaian yang akurat. Teknik pedang Feng Chou, sangat dekat untuk menjadi teknik bela diri yang unik, kira-kira sesuai standar Concealed Wind dan Air Shield Strike teknik. Semua lapisan kutub seimbang yang tampaknya sederhana ini, membuat Feng Chou berkeringat dan berkeringat selama berjam-jam. Titik tumpu adalah target yang sempurna, tetapi Feng Chou telah menghabiskan begitu banyak waktu atau Sun Mountains, The Evening Snow bagaimana mungkin dia tidak tahu pentingnya titik tumpu. Jadi dia tahu bahwa dia harus melindungi mereka. Jika kekuatan sejati Tang Tian sama dengan Feng Chou, lalu menggunakan dengan hanya Fire Skite Ghost Claw, ia bisa langsung menyerang titik-titik tumpu itu. Menggunakan kekuatan untuk menerobos akan selalu menjadi cara terbaik. Tapi sayangnya, kekuatan sejatinya jauh dari Feng Chou, dan dengan menyerang titik tumpu, dia akan dilawan oleh aura pisau pekat yang akan meledak padanya. Jadi targetnya adalah titik tumpu di bawah tulang rusuk kiri Feng Chou, kira-kira setengah inci dari ruang. Dia membalikkan tubuhnya, dan muncul seperti iblis tepat di tempat itu, percikan api Skite Ghost Claw menembus dalam sekejap. Feng Chou terkejut, dia tidak mengerti mengapa Tang Tian akan menyerang di sana. Dia tidak percaya Tang Tian bisa menembus atau Sun Mountains, The Evening Snow mengapa Tang Tian melakukan ini. Meskipun ia curiga, bila di tangannya bereaksi terhadapnya. Dalam sekejap aura bilah meledak, aura bilah salju putih itu seperti hiu haus darah, dengan berani menyerang. Seolah-olah bilah salju yang indah telah menjadi hidup dan dengan cepat terbang. The Spark of the Fire Skite Ghost Claw bentrok ke aura pisau salju putih. Tepat pada saat ini, jari-jari tangan Tang Tian yang lain memancarkan sinar cahaya. Demon King Blazing Firefly. 5 kunang-kunang terbang dengan lembut ke titik tumpu di bawah tulang rusuk kiri Feng Chou. Aura blade yang mengelilingi titik sudah tertarik pada serangan awal Tang Tian, dan menjadi lebih lemah. Kelima kunang-kunang mendarat di titik dan meledak. Saat itu, Feng Chou mengerti apa yang Tang coba lakukan. Ledakan Raja Iblis Blazing Fireflies telah menyebabkan titik tumpu runtuh, dan semua aura pisau yang indah telah kehilangan kendali karenanya. Aura pisau putih salju, berserakan dengan angin. Api abu-abu pada Feng Chou, sudah terbakar ke dadanya, dia tidak sedikit marah, tetapi malah tertawa. Aku mengerti sekarang. Aku akhirnya mengerti sekarang. Hahaha. Langit yang dipenuhi aura bilah menghilang, dan Feng Chou dibakar ke titik di mana ia hanya ditinggalkan dengan kepala, mengambang di langit. Dia sudah membakar leher ke bawah. Terima kasih. Feng Chou tiba-tiba tersenyum pada Tang Tian. Wajah jelek itu benar-benar terlihat tenang dan puas. Mencapai mimpi aku sebelum membakar semua semangat bela diri aku benar-benar bahagia. Tiba-tiba, dari sudut matanya, sesosok melintas. Tang Tian tiba-tiba muncul di depannya, mengulurkan tangannya, dan meraih dahinya. Feng Chou curiga, apa yang dia coba lakukan? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman lagi. Tiba-tiba, gelombang energi aneh menyelimutinya, dan dia sesaat menjadi buta, mendapati dirinya di tempat yang benar-benar asing. Di aula yang luas, seorang jenderal roh wajah poker berdiri di sana dengan tenang. Jenderal roh. Tiba-tiba, Feng Chou bisa merasakan perbedaan. Ekspresi wajahnya segera berubah menjadi terkejut. Api abu-abu yang telah membakar kepalanya, perlahan menghilang. Bagaimana bisa pembakaran roh bela diri dipersingkat? Sangat tidak mungkin. Setelah pembakaran, kecuali jika sudah selesai, roh bela diri tidak akan berhenti terbakar. Tapi, api abu-abu padam.
Di mana? Di mana ini? Wajah Poker memperlihatkan senyum lebar. Selamat datang di barak rekrut pasukan Southern Cross. Yong Qiu menatap Tang Tian dengan kaget, tangannya menjadi dingin, dan tidak ada jejak keinginan untuk bertarung yang tersisa di hatinya. Apakah itu kekuatan teknik bela diri yang unik? Wajahnya abu-abu, memegang senjata tersembunyi di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia telah mendengar teknik bela diri yang unik sebelumnya, tetapi secara pribadi menyaksikan kekuatan itu, dia akhirnya mengerti, itu jauh lebih kuat daripada yang pernah dia pikirkan. Yong Qiu bukan satu-satunya yang menderita kekalahan. Tang Tian telah memilih Yong Qiu sebagai lawannya karena kedekatan, sehingga target Ling Su mendarat di Yusun. Di antara ketiganya, Yusun adalah yang terkuat, miliknya Extreme Sorrow Thunder Palm tiran dan sombong, bahkan Tang Tian tidak berani langsung menentangnya, tetapi Ling Su tidak takut. Bergegas keluar, sosok di atas burung itu seperti tombak, jari hitam pekat itu berputar dengan lembut. Hujan perak yang sangat terkonsentrasi meledak sebelum Yusun. Setelah bergerak, sosok Ling Su tersentak, wajahnya memperlihatkan ekspresi yang sangat bersemangat. Berdengung. Siulan tombak itu seperti sekelompok lebah mengepakkan sayap mereka. Peningkatan Ling Su dapat didengar dari suara siulan. Saat sebelumnya ketika dia melepaskan tombaknya, suara siulan terdengar seperti kain robek, tapi sekarang suara dengung rendah yang membuat orang-orang gemetar. Ini berarti bahwa kekuatan dia melepaskan tombaknya telah menjadi lebih tenang, suara udara yang merobek telah sangat berkurang, tetapi berapa kali dia bisa melepaskan tombaknya telah sangat meningkat, karena itu menyebabkan suara yang dihasilkan terdengar seperti sekelompok lebah mengepakkan sayap mereka. Tapi yang membuat Ling Su lebih bersemangat adalah frekuensi dia melepaskan tombaknya tiba-tiba menembus titik yang signifikan. 100 tombak dalam sedetik. Menembus titik signifikan ini berarti bahwa tombak laut menunjuknya telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Aura dingin yang dipenuhi dengan ledakan, seperti hujan lebat yang meledak, kekuatan yang dihasilkan pada saat itu mengerikan. Ketika Yusun melepaskan telapak tangannya, wajahnya berubah. Visinya benar-benar dibutakan oleh cahaya perak, perasaan bahaya yang dirasakannya menggeliat, naik dari dalam hatinya. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung, jadi tanpa berpikir, dia menarik diri. Pupupu. 10 aura dingin menembus telapak tangannya. Dalam sekejap mata, aura dingin yang padat menembus telapak tangan, dan muncul pada posisi aslinya. Bang! Posisi aslinya meledak, menyebabkan seluruh langit dipenuhi dengan pasir yang tersebar. Ling Su tidak mengejar dan berdiri di posisi aslinya. Menatap Yusun, dengan tombak perak di tangannya, ia perlahan memutar tombaknya. Suara bel samar terdengar di telinga Ling Su. Tiba-tiba, Ling Su memikirkan lagu aneh itu. Tombak perak diwarnai salju, selamanya tidak terkontaminasi. Sip Hon Wind Bells, angin sejuk tidak menangkap suara kamu. Matahari bersinar tetapi tidak ada bayangan, karena tombaknya terlalu lurus. Melampaui hatiku, bintang-bintang menjaga jiwaku. Aries Constellation, juara tombak. Petik 2. Untuk beberapa alasan, dia memiliki keinginan untuk bernyanyi di bagian atas suaranya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menjatuhkan pikiran itu. Apapun Silver Frost Mound, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Guru belum pernah berbicara dengannya tentang hal itu sebelumnya, jadi dia secara alami tidak peduli. Meskipun Silver Frost Mound memiliki sejarah yang gemilang, tetapi dia ada di sini, tombak perak itu adalah tombak Ling Su, tombak laut menunjuk adalah tombak laut menunjuk Ling Su. Ling Su, terus bergerak. Niat pertempuran heroik terwujud di dadanya, niat bertarungnya melonjak. Dia mendesak Flamingo, dan perlahan-lahan bergerak mendekati Yusun, rasa sakit di tulang belakangnya terus-menerus menusuknya dan mengingatkannya akan kecacatannya, tetapi dia terus berdiri tegak. Tekanan pada Yusun meningkat beberapa kali lipat. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan, dari mana orang-orang ini berasal. Mereka sebenarnya sangat muda namun sangat kuat. Prajurit Flamingo di depannya, berdiri selurus tombak, seperti kavaleri kuno yang keras terhadap diri mereka sendiri, yang sangat teliti. Di dalam nyala api yang anggun, di bawah rambut perak yang berkibar-kibar, wajah heroik dan murid oranye terbakar. Dia seperti api mekar penuh. Dia hanya berjalan lebih dekat, tetapi itu menyebabkan Yusun merasa seolah-olah dia sedang terbakar. Yusun menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia berada dalam situasi berbahaya, jika dia tidak hati-hati, itu akan menjadi hari kematiannya. Di bawah tekanan kematian, Yusun meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, dan memblokir semua suara ratapan di sekitarnya. Sekeliling Yusun menjadi sangat sunyi, dia mengangkat kepalanya, menatap Ling Su yang berhenti sekitar 7 meter darinya. Dia tidak merasakan kesedihan atau kebahagiaan. Kedua pihak saling menatap selama 3 detik. Di dalam kobaran api, Ling Su duduk diam di atas Flamingo, murid oranyenya seperti api, rambut peraknya mengalir bersama angin, ia berbicara, 1 langkah untuk menentukan kemenangan. Kekaguman muncul di mata Yusun, niat pertempuran di tubuhnya membumbung tinggi, dia memperlihatkan senyuman, 1 langkah untuk menentukan kemenangan. Mereka berdua saling memandang, dan bergerak pada saat yang sama. Flamingo mengambil langkah-langkah kecil, tetapi dalam langkah-langkah kecil ini, kecepatan Flamingo telah meningkat ke kecepatan yang mencengangkan, dan pada jarak 3 meter dari Yusun, cakar-cakarnya dengan kuat mencakar ke dalam pasir, kekuatan raksasa tiba-tiba pecah dan melompat. Flamingo tampak seperti bola api di langit. Yusun tidak merasakan apa-apa, ekspresinya tenang, kedua telapak tangannya dekat dengan dadanya.
Seperti memeluk bola perak, banyak percikan listrik dengan cepat terkondensasi di antara telapak tangannya, membentuk bola listrik yang ringan, melepaskan ki yang menakutkan. Extreme Sorrow Thunder Palm teknik membunuh, Extreme Sorrow Lightning. Lingsu yang ada di udara melonjak ke titik tertinggi, dan mulai jatuh, yang tampak seperti meteor. Berdengung. Di sekeliling meteor itu ada aura dingin yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bintang. Kesedihan ekstrim dipenuhi dengan ki yang destruktif, tetapi tidak hanya itu tidak membuat Ling Su takut, tetapi membuatnya semakin mengamuk, niat bertarungnya semakin meningkat. Pemuda yang duduk tegak di atas flamingo itu, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api, sambil memegang tombak perak di tangan. Bintang-bintang di sekitarnya adalah aura cahaya yang padat, yang memasuki tombak di tangannya. Tombak perak melotot, tubuh tombak mendidih panas, namun Ling Su tidak merasakan apa-apa. Rasa sakit dari tulang punggungnya menyebabkan dia mati rasa, dan wajah tampan yang menyala-nyala itu memperlihatkan wajah yang gila dan gegabah. Guru, ini tombak runcing Lao Tzu. Guru, ini adalah Little Purse Justice Origin Core Purse. Guru, ini keadilan Little Su. Guru, ini adalah hati Little Su. Seperti bayang-bayang, pemuda yang antusias namun gila, bergegas maju dan menikam. Aura cahaya perak membeku memasuki Extreme Sorrow Lightning. Bang! Bola cahaya yang menyilaukan naik seperti matahari, dan kegelapan hitam pekat sesaat menghilang. Di tengah-tengah medan perang yang berantakan, semua orang dikejutkan oleh ledakan yang tiba-tiba, dan semua orang berhenti bergerak. Dalam cahaya perak, sesosok terlempar dengan kejam, dengan benturan darah yang panjang. Yu tua. Sui Cheng menjerit ngeri, setelah secara paksa menderita serangan hebat oleh Tang Yi, dia menyemburkan darah, tetapi tubuhnya lebih cepat, dan segera meraih Yu Sun yang pingsan sebelum dia jatuh, dan menggunakan kekuatannya di udara untuk melarikan diri. Seluruh lengan kanan Yu Sun hilang, luka mengerikan memancar dengan darah, mengalir kemanapun dia pergi. Seniman bela diri yang tersisa semua terkejut, dua master setelah melarikan diri, semangatnya telah turun ke level terendah sepanjang masa, elit yang tersisa berjumlah kurang dari 40, dan semua tatapan mereka mendarat di Yongqiu. Wajah Yongqiu memulihkan ketenangannya, dia mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan senyum pahit, kami menyerah. Tanpa sadar, seniman bela diri lainnya semua memperlihatkan ekspresi lega, mereka semua diam-diam melemparkan senjata mereka. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa mereka akan dibunuh jika mereka menolak. Ketika Tang Tian dan barisan pasukan tawanan muncul di Firewolf 3B, pemandangan mengguncang seluruh suku. Semua orang keluar untuk melihat, dan menyaksikan dengan tak percaya pada pasukan yang datang. Tuhan, ini adalah Tuan Yongqiu. Petik 2. Aku mendengar bahwa bahkan Tuan Yu Sun dan Tuan Sui Cheng yang melarikan diri menderita luka parah. Feudal marsial selesai. Tang Tian dan mereka semua adalah dewa perang. Mendengar diskusi yang bersemangat dan mengejutkan, dan bertemu dengan semua kekaguman dan penyembahan dari setiap sudut, Huo Maer yang berada di tunggangannya duduk tegak dan tampak bangga muncul di wajahnya. Dia telah menyaksikan dan mengalami pertempuran legendaris, secara pribadi mengalaminya, dia bahkan lebih terpengaruh. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, untuk bertemu Tang Tian dan geng adalah keputusan paling tepat yang dia buat dalam hidupnya. Orang-orang yang terkejut bukan hanya warga suku api serigala, tetapi bahkan mata-mata yang menyelinap di sekitar suku itu tidak mempercayai mata mereka, mereka benar-benar lupa menyembunyikannya. Terakhir kali suku api serigala mengalahkan Xin Li, semua suku gurun lainnya terguncang. Mereka tidak jelas kedalaman kelompok Tang Tian, jadi mereka semua mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Di sekitar Firewolf 3B, ada banyak pasang mata di bayang-bayang. Pertempuran legendaris menyebar seperti angin. Sebelum matahari terbit, itu telah menyebar ke setiap sudut gurun. Seluruh padang pasir diaduk. Meskipun Xin Li kuat, tetapi dia adalah penguasa yang menyatakan diri sebagai padang pasir, dan hanya seorang asisten. Tetapi feudal marsial adalah salah satu dari 3 kelompok besar konstelasi lupus, dan merupakan kepala konstelasi lupus yang tak perlu dipersoalkan. Yu Sun, Sui Cheng, Yongqiu adalah 3 jenderal sengit Wu Taiyu. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat dari gabungan seluruh kekuatan gurun. Tapi, dari 3 jenderal sengit feudal marsial, 1 menyerah dan 2 lainnya terluka. Dan kemunduran lain yang diderita feudal marsial, adalah jumlah elit yang telah mereka hilangkan. Elit feudal marsial adalah elit terkuat lupus di antara ketiganya. Mereka semua adalah Heaven Road Grade, tetapi para elit dipilih melalui proses yang sangat ketat, dan semua yang dipilih jauh lebih kuat daripada rata-rata seniman bela diri Heaven Road Grade. Dibandingkan dengan berbagai suku, mereka lebih kuat beberapa kali. Wu Taiyu menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk menciptakan elit feudal marsial. Dengan kehancuran elit marsial feudal, bagi mereka, bisa dikatakan itu adalah hal yang paling menghancurkan terjadi. Hanya malam sebelumnya, tidak ada yang berpikir bahwa pasukan yang kuat mungkin bisa dikalahkan. Tetapi mereka dikalahkan sepenuhnya, oleh 3 pemuda. Di mata orang lain, Tang Yi adalah arwah Jenderal Tang Tian, jadi upaya Tang Yi semuanya ditempatkan pada Tang Tian. Reputasi Tang Tian, Kren dan Ling Su menyebar jauh. Sebelumnya, semua orang hampir tidak dapat menangkap Tang Tian dan kekuatan kelompoknya, tetapi sekarang, setelah pertempuran legendaris, tidak ada yang bisa memahami kekuatan mereka. Tetapi semua orang tahu, mereka luar biasa. 3 pemuda itu kuat, sangat kuat, lebih kuat dari yang mereka bayangkan.
Tidak ada yang bisa membuktikan fakta itu setelah pertempuran berakhir. Tidak ada yang bisa membuat orang santai untuk mendapatkan kepercayaan mereka lebih dari kekuatan. Selain itu, mereka berada di lingkungan yang mengerikan. Semua pemimpin suku di seluruh padang pasir, membawa pengawal setia mereka, membawa batu-batu bintang, mengabaikan konsumsi kekuatan sejati, mereka melakukan perjalanan sepanjang malam. Ketika matahari terbit keesokan harinya, di pintu masuk desa suku Serigala Api, semua pemimpin berbagai suku tiba. Masalah-masalah dengan para pemimpin suku semuanya diserahkan kepada Bing dengan otoritas penuh oleh Tang Tian. Mengenai masalah ini, jika bukan karena persyaratan Bing, dia bahkan tidak akan mengganggunya. Selain itu, orang-orang di sisinya tidak peduli. Tujuan Lingsu adalah pembalasan, tujuan Kren adalah kebangkitan konstelasi Heavenly Kren, hanya Bing yang terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Mereka bertiga fokus pada pelatihan. Tak perlu dikatakan, Tang Tian pasti tidak akan membuang waktu untuk hal-hal lain dan berlatih dengan gila-gilaan. Setelah pertempuran terakhir, dia menemukan kelemahannya, di mana kekuatan sejatinya terlalu lemah. Meskipun Raja Peacock Ice kuat, kekuatannya langsung berhubungan dengan True Power, sementara Fire Skite Ghost Claw mengkonsumsi banyak True Power. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kekuatan sejatinya baru saja mencapai titik penting baru. Dia tidak pernah memotong pelatihannya saat menggunakan batu bintang. Dengan tumpukan batu bintang yang tak terhitung jumlahnya, menambahkan lamanya pelatihan di barak rekrut, dia telah mencapai puncak tingkat ke-6. Tapi, setelah menyelidik, penghalang puncak tingkat ke-6, langsung membuatnya merasa kesulitan menerobos. Feng Chou yang hanya memiliki kepala yang tersisa, melayang-layang di barak rekrut, merasa sangat aneh. Setelah ditarik ke tempat yang aneh ini di mana hanya dia dan wajah poker. Wajah poker menyambutnya, lalu berhenti bergerak. Di sudut ada asap dengan mata, yang akan mengeluh setiap hari tanpa henti. Feng Chou bukan orang yang ekstrovert, jadi tentu saja dia tidak peduli. Hanya setelah waktu yang lama Tang Tian masuk. Dia memiliki pandangan tergesa-gesa saat dia melambaikan tangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berlatih. Feng Chou mengawasinya untuk waktu yang lama, lalu harus mengakui, tidak ada rasa malu untuk kalah dari Tang Tian. Gerakan yang sangat membosankan dari melambaikan perisai, dalam satu sesi pelatihan ia mengulanginya lebih dari 10.000 kali. Feng Chou menyaksikan dengan kagum, karena ada sangat sedikit orang muda yang bisa berlatih sejauh ini. Setelah kemunculan kartu roh, itu telah mengubah cara pelatihan teknik bela diri, dan membuat pelatihan menjadi lebih nyaman. Semua anak muda yang berasal dari keluarga baik-baik, memiliki kartu emas yang dipasok kepada mereka, dan mereka dapat menggunakannya selama setahun. Pengalaman yang dimiliki nenek moyang untuk teknik bela diri, dapat sepenuhnya diwariskan dengan efisiensi yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama, membuat orang-orang muda sangat malas. Mereka menjadi lebih tidak sabar. Siapa yang mau menjalani penderitaan pengulangan? Di mata mereka, tidak perlu melalui cara-cara yang membosankan seperti itu untuk berlatih. Tetapi bagi Feng Chou yang telah menghabiskan hidupnya dengan pedangnya sebagai rekannya, sangat menyadari perjalanan panjang itu, langkah demi langkah. Dengan berdiri di atas dukungan leluhur, secara alami kamu akan mulai dari tempat yang lebih tinggi. Tetapi, ini juga berarti bahwa fundamental kamu tidak aman, karena fundamental kamu adalah fundamental leluhur kamu, dan bukan milik kamu. Satu teknik bela diri, di tangan orang yang berbeda, akan sering memiliki gaya dan karakteristik yang sama sekali berbeda, dan itu karena pemahaman setiap orang berbeda. Jika seseorang berhasil, dan selalu bergantung pada pendahulunya, rute yang akan dia tempuh akan menjadi semakin sempit. Pohon dengan akar lemah tidak akan pernah bisa tumbuh dengan kuat dan sehat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan teknik bela diri, tidak berarti menjadi lebih rumit atau kompleks, tetapi itu berarti lebih dekat dengan hukum dan esensi ke dunia. Jadi ketika Feng Chou menyaksikan Tang Tian dengan sabar melatih perisainya, dia sangat terkejut. Setelah itu, cara pelatihan Tang Tian yang sangat gila, membuatnya semakin terdiam. Ketika Tang Tian duduk untuk bermeditasi dan pulih, wajahnya sedih dan mengerutkan kening, Feng Chou hanya bisa bertanya, apakah ada sesuatu di pikiran kamu? Kepribadiannya eksentrik dan bangga, hatinya terpatri. Tetapi dia sangat mengagumi sikap pelatihan Tang Tian, dan tentu saja dia merasa lebih akrab dengannya, meskipun dia dicadangkan, tetapi dia terputus dengan dunia, dan hatinya seperti bayi yang baru lahir. Tang Tian dengan sedih menjawab, level ke-6 aku sudah penuh, tapi kali ini sepertinya tidak mudah untuk melakukan terobosan. Feng Chou mengerti, jadi seperti itu. Dia adalah orang yang jujur, dan segera mengungkapkan perasaannya, lebih sulit untuk menembus level ke-6. Karena ini terkait dengan struktur dan tian tingkat ke-7. Dinding dan tian tingkat ke-7 bahkan membutuhkan kekuatan sejati yang lebih murni untuk mengembun, sehingga penghalang dari tingkat ke-6 sebenarnya memiliki penggunaannya. Kekuatan sejati kamu dihentikan oleh penghalang dari tingkat ke-6, selama kamu terus memurnikan, akankah kamu memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan? Tapi aku sarankan kamu untuk tidak melakukan terobosan awal hingga tingkat ke-7. Petik 2. Mengapa? Tang Tian kaget mendengarnya. Feng Chou menjelaskan, karena, semakin esensi kekuatan sejatimu semakin murni, ketika kamu menerobos penghalang dan mencapai dantian tingkat ke-7, semakin tinggi kapasitasmu. Feng Chou merasa aneh, Tang Tian sebenarnya tidak tahu tentang semua informasi pelatihan yang mendasar ini, lalu bagaimana dia berlatih sampai hari ini. Ah, Tang Tian kaget, ini pertama kalinya dia mendengar itu. Betul, suara Bing keluar dari belakang,
hatinya merasa bersalah. Dia adalah instruktur Tang Tian, dan semua pertanyaan pelatihan Tang Tian benar-benar dijawab oleh orang lain, karena dia mengabaikan pekerjaannya. Sederhananya, dari tingkat pertama hingga ke-6, kekuatanmu yang sebenarnya berada pada kondisi gas. Setelah level ke-7, kekuatan sejati kamu perlu dikompresi menjadi kondisi cair. Itulah sebabnya dari tingkat ke-6 hingga ke-7 sangat sulit. Tentu saja, ini tidak seperti tidak ada jalan, misalnya beberapa orang menggunakan pil untuk membantu mereka, beberapa akan menggunakan kekuatan kartu roh untuk membantu memecahkan penghalang dari tingkat ke-6, tetapi aku menyarankan untuk tidak melakukan itu. Petik 2. Bing berbicara dengan penuh keyakinan, karena jika kamu melakukan itu, meskipun kamu menerobos ke tingkat ke-7, tetapi bentuk dinding dan tiang tingkat ke-7mu akan sangat kecil. Dan kekuatan ke-7 tingkat sejati kamu, itu tidak akan mencapai kondisi cair lengkap. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tang Tian bertanya. Bing bergumam, kami menggunakan ruang energi untuk menyelesaikan ini di masa lalu. Itu adalah dengan menggunakan lingkungan tertutup di mana energi di dalamnya sangat padat, jauh lebih padat dari kekuatan sebenarnya tingkat ke-6. Semua energi ini dapat diserap ke dalam tubuh, oleh karena itu konsentrasinya akan lebih tinggi, dan secara otomatis akan meningkatkan tekanan pada meridian kamu. Tapi kamar energi semacam ini sangat mahal. Petik 2. Feng Chou terkejut, ruang energi kuno. Kalian benar-benar tahu ruang energi kuno. Petik 2. Apakah itu sangat kuat? Mendengar suara terkejut Feng Chou, Tang Tian penasaran. Hati Bing gembira, tetapi wajahnya bertindak tenang dan mantap, ini hal yang sangat normal, tidak ada yang sulit. Sai Lei dapat membuatnya, hanya saja itu membutuhkan mengkonsumsi beberapa batu bintang. Petik 2. Tang Tian mempertahankan sikapnya yang berhati-hati, orang ini ingin memiliki kamp pelatihan 10.000 orang, jadi dia bertanya, batu level berapa bintang apa? Tingkat ke-7. Ekspresi Bing menjadi khusyuk. Dia merindukan kamp tentara di masa lalu, gudang yang memiliki gunung batu bintang, itu adalah barang yang paling sering digunakan, dan dia tidak pernah harus khawatir tentang batu bintang di masa lalu, tidak seperti di masa sekarang, di mana mereka harus menjalani kehidupan dengan hemat. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menghitung, pertama-tama kita membutuhkan ruangan dengan intensitas tinggi, yang dapat direalisasikan dengan mudah, gudang dapat dikonversi, dan energi tidak akan bocor. Pilih ruangan terkecil, cukup bagus untuk meditasi satu orang. Kepadatan energi harus melebihi tingkat ke-6 kekuatan sejati, mengingat bahwa, suatu hari akan membutuhkan 10 batu bintang tingkat 7. Petik 2. 10. 10 batu bintang tingkat 7. Tang Tian tersentak, dia tercengang, dan itu hanya untuk satu hari. Sebenarnya tidak terlalu buruk. Ekspresi Bing masih kaku, kamu hanya perlu menggunakannya ketika sedang menerobos. Aku kira, dengan 20 hari lebih, kekuatan sejati tingkat ke-6 kamu dapat memompres ke tahap yang paling sempurna. 20 hari, itu berarti 200 batu bintang tingkat ke-7. Apakah kamu tahu berapa biaya bintang rock level 11? Wajah Tang Tian menjadi hitam. Aku pikir ini 500.000, jawab Bing lemah. 500.000. Tang Tian mencibir, 100 batu, itu 100 juta koin bintang. Dan itu metodemu. Untuk menerobos ke tingkat ke-7, aku perlu menghabiskan 100 juta. Tidak bisakah kamu memiliki ide yang menghemat uang? Petik 2. Bing mencibir, tapi itu cara kami berlatih di masa lalu, menjadi kaya di masa lalu aku bukan salahku. Feng Chou terperangah, dia pernah mendengar tentang kamar energi kuno. Legenda mengatakan, zaman kuno orang memiliki bentuk ruang energi untuk membantu seniman bela diri meningkatkan kekuatan sejati mereka. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, ruang energi kuno akan membutuhkan 10 batu bintang tingkat 7 yang melelahkan untuk satu hari. Bagaimana itu melatih kekuatan sejati? Itu pada dasarnya membakar uang. 100 juta koin bintang, yang tahu berapa banyak seniman bela diri tingkat ke-7 dapat dipekerjakan dengan uang itu, bahkan seniman bela diri Heaven Road Grade dapat disewa. Lalu, Feng Chou ragu-ragu untuk sementara waktu, aku punya ide bodoh. Mereka berdua mengalihkan pandangan ke arahnya. Dengan itu, Feng Chou menjadi sedikit panik, dan dengan cepat berkata, tapi jelas tidak menghabiskan uang. Mata Tang Tian langsung menyala, gagasan apa? Gagasan ini secara tidak sengaja ditemukan ketika aku sedang memoles keterampilanku. Setelah berbicara tentang pelatihan, Feng Chou memasuki suasana hati yang serius, saat itulah aku bergegas ke tingkat ke-9, dan aku memikirkannya. Pernah ada, ketika aku sedang melatih teknik pisau aku tiba-tiba berpikir bahwa jika aku bisa mengambil balok aura pisau yang aku hasilkan dan sekali lagi menggabungkannya ke meridian aku, apa yang akan terjadi? Petik 2. Tang Tian dan Bing terkejut, gagasan ini jelas berbeda, dan jarang orang berpikir tentang itu. Aku memutuskan untuk mencobanya, dengan bilah di kedua tangan, tangan kananku melepaskan balok aura bilah, dan bilah kiriku menangkapnya. Pada awalnya itu tidak berhasil, seperti ketika tangan kanan melepaskan sinar aura pisau, seolah-olah orang lain melepaskannya, dan setelah mencapai pisau di tangan kiri aku, itu akan menyerang. Petik 2. Tang Tian dan Bing terpesona, tertarik oleh pemikiran baru dan alternatif Feng Chou. Setelah itu aku sadar, pancaran aura blade yang aku lepaskan lebih kental dari kekuatan sebenarnya di tubuhku. Bing mengangguk, itu penjelasan yang bagus, konsentrasi energinya lebih tinggi, dan semakin banyak material, semakin kuat jadinya. Feng Chou setuju, itu benar. Setelah itu, aku pikir,
Teknik bela diri adalah teknik khusus untuk mengompresi True Power, dan balok aura pisau yang dihasilkan oleh teknik bela diri, dikompresi True Power. Jadi jika tangan kiri aku menggunakan kultivasi mental terbalik, itu harus bisa menyerapnya. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan kultivasi mental terbalik dengan tangan kiri aku untuk mencoba. Aku tidak pernah menyangka bahwa sinar aura blade benar-benar mengikuti pisau kiri aku dan memasuki meridian aku. Dan kekuatan sejati yang diserap ke dalam meridian aku yang dibekukan tidak menyebar, dan tidak akan berubah menjadi kekuatan sejati asli. Tetapi tipe kekuatan sejati yang sama dapat bergabung. Jadi aku menghabiskan banyak waktu untuk mengubah semua kekuatan sejati aku. Kekuatan sejati itu, setajam balok aura balok, penuh dengan kekuatan destruktif, dan sangat terkonsentrasi. Aku menyebutnya Blade True Power. Petik 2. Wajah Feng Chou memperlihatkan wajah penyesalan, tapi sayangnya, pada saat aku memikirkan itu, aku sudah sangat tua, dan tidak dapat mengambil langkah lain untuk memverifikasi itu. Mata Tang Tian bersinar seterang bintang-bintang, gagasan novel Feng Chou memberinya wahyu besar. Sebuah ide yang kasar tiba-tiba muncul dari otaknya. Tang Tian memutuskan untuk tidak menggunakan pisau aura balok, karena dia tidak terbiasa dengannya. Setelah bertanya, Feng Chou mengkonfirmasi dugaannya. Feng Chou telah mencoba teknik bela diri lainnya, dan hasilnya tidak berlaku hanya untuk aura pisau. Ini berarti bahwa dugaan Tang Tian diperhitungkan, jika teknik bela diri benar-benar merupakan bentuk metode kondensasi, maka baik dan buruk kinerja terkait dengan pemahaman seniman bela diri tentang teknik bela diri. Apa yang aku terkuat? Teknik kepalan tangan, teknik kelapa sawit, teknik kaki, teknik loop selanjutnya. Tidak. Yang terkuat adalah intuisi. Intuisinya selalu menjadi keahliannya. Dan intuisinya berasal dari roh bela dirinya. Roh bela diri peraknya adalah sumber terkuatnya, yang memungkinkannya untuk melebihi seniman bela diri pada tingkat yang sama. Jadi bisakah roh bela diri menekan kekuatan sejatinya? Setelah memikirkannya, gagasan itu sangat menarik baginya. Tetapi dari sudut pandangnya, agar kekuatan sejati meningkat, selain memiliki jumlah konsentrasi yang lebih tinggi, itu juga perlu lebih murni, dan itu berarti lebih sedikit ketidakmurnian. Pada titik ini, roh bela diri peraknya memiliki keuntungan yang lebih besar. Dia sering menggunakan roh bela diri untuk meredam hartanya, jadi dia sangat akrab dengannya. Tapi, bagaimana dia bisa menggunakan roh bela diri untuk menyingkat kekuatan sejati? Dia mencoba menggunakan roh bela diri untuk melunakkan kekuatan sejatinya. Dan seperti yang diharapkan, kotoran di kekuatan sejatinya yang menjadi marah semua disempurnakan. Setelah marah, kekuatan sejatinya lebih murni. Tapi, dia tidak bisa menemukan metode untuk menyingkat kekuatan sejati. Teknik bela diri, semangat bela diri. Dia duduk di barak rekrutmen sendirian, menopang dagunya dengan bertumpu pada tangannya, memeras otaknya. Setelah bertemu dengan para pemimpin suku, Bing buru-buru kembali ke Tree Spirit City untuk menemukan Sai Lei. Sai Lei berada di tengah-tengah diskusi dengan pipa, ketika Bing tiba-tiba bergegas mengenakan Sky Tiger, Sai Lei. Sai Lei. Petik 2. Keduanya mengangkat kepala untuk saling memandang, terkejut di mata mereka. Bing jarang begitu mendesak dan panik. Hei, Little Bing Bing, apa yang terjadi? Sai Lei menepuk poni di kepalanya, melirik sekilas dan tersenyum. Bing sudah terbiasa dengan tindakan Sai Lei, jika ada yang tertarik pada mata menggoda Sai Lei, maka mereka akan beruntung. Dia berbicara, bisakah kamu membuat ini? Sky Tiger mendorong sepotong gambar. Sai Lei menerimanya dan melihat, menunjukkan ekspresi terkejut, ruang energi kuno. Bisakah kamu membuat beberapa perubahan? Bing bertanya dengan cemas. Sai Lei memutar matanya, apa kamu pikir aku ini dewa? Tiba-tiba melemparkan aku ruang energi, dan kemudian bertanya apakah aku bisa melakukan perubahan. Kakak perempuan ini memiliki banyak hal di tangannya, dan bahkan kantong mata aku keluar, oh tidak, gadis yang menyedihkan. Kalian semua bos yang berhati hitam. Petik 2. Mendengar bahwa Sai Lei mulai menjengkelkan, Bing langsung memotong, stop. Ini memengaruhi pengeluaran untuk sisa hari-hari kami. Petik 2. Pengeluaran. Sai Lei tiba-tiba berdiri, tangannya disandangkan di pinggangnya, wajahnya ragu, sebaiknya kamu katakan padaku dengan jelas, apa hubungannya dengan pengeluaran kita. Bing terbatuk, bos pikir, selain membakar uang, kita tidak bisa membantunya dalam pelatihan. Itu adalah sinyal yang berbahaya, meskipun senjata mekanik sangat kuat, tetapi bos kami bukan seniman bela diri mekanik, dan dia lebih peduli untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika kami tidak membantunya dalam hal ini, apa yang menurut kamu akan terjadi pada dana dan pengeluaran kami di masa depan? Petik 2. Bing tanpa malu menarik Sai Lei ke situasi yang sama dengannya. Sai Lei berpikir sejenak, dan merasa bahwa dia masuk akal. Dia sangat jelas orang macam apa Tang Tian itu. Tidak peduli seberapa bagus senjata mekaniknya, bagi Tang Tian itu hanya hiasan. Apa yang paling dipedulikan Tang Tian bukanlah menghasilkan uang, tetapi pelatihan, jika mereka bahkan tidak bisa membantu dan mendukung masalah bos mereka yang paling memprihatinkan, maka mereka juga tidak baik. Meskipun Tang Tian bersumpah untuk menjamin jumlah dana yang memadai, tetapi Sai Lei tahu pentingnya memegang paha bosnya. Membuat atasan kamu merasakan nilai kamu adalah tugas terpenting setiap bawahan. Untuk mengkhawatirkan kekhawatiran atasan kamu, merawat kebutuhan atasan kamu, dan dana kamu akan selamanya mencukupi. Sai Lei bahkan tidak mementingkan masalah krusial seperti itu, dan diam-diam menyesal. Kamu ingin menggunakan ruang energi untuk membantu kereta Little Tang Tang? Sai Lei bertanya.
Betul. Bing membuat Sai Lei ketagihan, dan hatinya segera mengeras. Tapi bos merasa itu terlalu mahal. Jika kita setuju dengan harga batu bintang tingkat ke-7, untuk menembus ke tingkat ke-7, kita kira-kira membutuhkan 200 batu bintang tingkat ke-7, dan itu akan melebihi 100 juta koin bintang. Petik 2. 100 juta koin bintang. Sai Lei melompat ketakutan, tidak heran bos memarahi, bahkan aku ingin memarahimu, bahkan sampai mati. Apakah kamu tahu berapa banyak penelitian yang dapat aku lakukan pada senjata mekanik dengan 100 juta? Petik 2. Bing melambaikan tangannya, jadi aku datang untuk menemukanmu, dan melihat apakah kamu punya ide bagus. Biar kulihat. Tanpa basa-basi lagi, Sai Lei mengambil rencana ruang energi untuk belajar, dan dengan cepat tenggelam di dalamnya. Bing mengeluarkan uap di samping, Sai Lei, ini saatnya kita menunjukkan nilai kita. Dengan perangkat roh pelatihan terakhir kali, itu memungkinkan bos untuk mencapai roh bela diri perak. Itu sebabnya dia mau berinvestasi pada kamu. Tapi begitu kita bisa membuat ruang energi, yang akan membantu bos dalam pelatihan dengan kesepakatan yang rakus, dan aku juga punya beberapa rencana untuk ruang energi. Selama kita menyelesaikan masalah pelatihan bos, maka setelah itu, dana apapun yang kita butuhkan, bos pasti tidak akan terlalu pelit. Petik 2. Apa yang dipikirkan orang-orang pada masanya? Bagaimana mereka bisa membuang energi? Sai Lei tidak memahaminya. Bing tanpa daya menjawab, di masa lalu, Southern Cross Constellation memiliki konsentrasi energi yang tinggi, dan energi itu bagi kami sangat normal. Seperti udara, siapa yang akan berpikir untuk melestarikan udara? Petik 2. Baik, jangan ganggu aku. Datang dan dapatkan 3 hari kemudian. Kalian semua keluar. Sai Lei yang memasuki suasana kerja, adalah tirani. Pipa sudah terbiasa, dan cepat pergi untuk membiarkan Sai Lei bekerja. Hei, Pipa. Bing memanggilnya, dan bertindak aneh, sekarang aku punya pekerjaan penting untukmu. Dia memberitahu Pipa hasil pertempuran Tang Tian, dan masalahnya sendiri. Pitiful Bing, yang dulunya seorang instruktur, taktik sama sekali tidak ada masalah baginya, tetapi pada strategi pertempuran, tolong maafkan instruktur ini. Tang Tian melemparkan masalah kepadanya, menyebabkannya menjadi sangat sulit. Tetapi karena dia sangat diminta untuk melakukannya, dia secara alami tidak menolak. Pipa memiringkan kepalanya dan bertanya, Paman, apa yang ingin kamu capai? Yaitu, aku ingin memilih beberapa pemuda yang berbakat dan luar biasa, untuk menggemukkan kamp pelatihanku. Bing merasa malu, karena sebuah kamp pelatihan tidak dapat menemukan rekrutmen yang berkualitas, adalah sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Maksud bos adalah, Pipa belajar dari mereka dan memanggil bos Tang Tian. Dia sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Bing melambaikan tangannya, dia hanya ingin cepat mencapai Southern Cross Constellation. Aku mengerti, Pipa mengangguk. Apakah jumlah kandidat yang disediakan oleh suku cukup? Tidak cukup, Bing menggelengkan kepalanya. Aku hanya memilih 20 aneh dari Firewolf 3B, dan semua suku lainnya, berjumlah hanya 20 atau 30 orang. Untuk dapat memilih hingga 300 atau 400 orang, sudah tidak terlalu buruk. Petik 2. Semua orang yang ingin dimiliki paman, apakah mereka untuk penggunaan jangka panjang atau umpan meriam? Pipa terus bertanya. Bing segera menjawab, tentu saja untuk penggunaan jangka panjang, harga untuk memelihara dan merawat seniman bela diri mekanik yang berkualitas sangat tinggi dan mahal. Pipa mengangguk, karena paman ingin memiliki afiliasi untuk mereka, maka paman perlu mengelompokkan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat mempertahankan moral mereka. Paman, mengapa kamu tidak pergi dan bertanya kepada mereka, tuntutan apa yang dimiliki masing-masing suku? Juga, semua suku ini terlalu tersebar, paman, yang terbaik bagi kamu untuk menggabungkan mereka menjadi satu tubuh, suku lupus, dan menunjuk seorang pemimpin memberinya wewenang. Paman, koneksi kamu dan suku-suku itu, sebenarnya seperti keluarga aristokrat dan koneksi keluarga bawahan. Satu keluarga bangsawan, akan selalu memiliki beberapa keluarga bawahan. Semua keluarga bawahan ini memiliki darah yang sama dengan keluarga bangsawan, dan keluarga bangsawan akan melindungi keluarga bawahan dan keuntungan mereka. Dengan cara ini setiap orang akan hidup dan bekerja lebih baik daripada keluarga lain. Petik 2. Biarkan mereka hidup dan bekerja lebih baik daripada keluarga lain. Bing memikirkannya. Itu benar, jika mereka tidak bisa hidup dan bekerja lebih baik daripada keluarga lain, lalu mengapa mereka harus menyediakan lebih banyak? Pipa menjelaskan. Aku mengerti. Bing berkata dengan serius. Dia tidak bodoh, hanya mengenai hal-hal ini, ia jarang menyentuh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitu dia diingatkan oleh Pipa, dia teringat kembali masa-masa di ketentaraan, ada banyak keluarga atau kekuatan luar, dan dia tahu apa yang dimaksudnya. Terima kasih, Pipa. Bing dengan tulus berterima kasih padanya, dia menyadari bahwa dia masih memandang rendah Pipa, gadis muda yang sakit-sakitan, dan selalu berpikir dia lebih baik daripada dia. Pipa tersenyum manis, Paman, kamu dipersilakan, aku akan pergi dan membaca buku-buku aku. Kembali ke suku api serigala, Bing mengandalkan kemenangan Tang Tian dan meminta semua suku untuk membentuk suku lupus, dan menunjuk Huo Maer sebagai pemimpin suku lupus. Tidak ada keberatan dengan pilihan itu, karena semua pemimpin sudah bersiap untuk itu. Suku yang lebih kuat dan lebih besar dapat membuat semua orang hidup lebih bahagia. Gurun adalah tempat yang kuat memerintah yang lemah, dan itu tidak mengejutkan. Huo Maer adalah salah satu seniman bela diri terkuat di padang pasir, dan dengan demikian tidak ada yang merasa aneh dengan seleksi. Untuk pertama kalinya, padang pasir telah menyadari kesatuan yang sebenarnya.
Semangat setiap orang sangat tinggi, dan semua suku dari seluruh padang pasir melakukan perjalanan siang dan malam. Gurun itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Tetapi bagi Lupus Constellation, padang pasir hanyalah tanah yang sunyi, dan tidak ada yang peduli tentang hal itu. Tepat pada saat ini, sebuah berita mengejutkan menyapu seluruh rasi Lupus. Orang nomor satu dari Lupus Constellation, Kang De, kalah dari Wu Taiyu. Seluruh rasi bintang segera menjadi sangat bermusuhan. Dari 3 pembangkit tenaga listrik besar, Kang De memimpin, dan sudah seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Agar Wu Taiyu tiba-tiba mengalahkan Kang De, semua orang tahu bahwa konstelasi Lupus akan berubah. Persis ketika feudal marsial mengikuti arus, dan berita yang lebih mengejutkan meledak dan menyebar ke seluruh konstelasi dalam satu malam. 3 jenderal besar feudal marsial yang pergi untuk berperang di padang pasir, 1 telah meninggal dan 2 sudah terbiasa. Elit feudal marsial, semuanya mati. Dalam sekejap mata, momentum feudal marsial berubah menjadi lebih buruk, dan semuanya menjadi sangat berantakan, menyebabkan semua orang panik dan takut. Wu Taiyu yang baru saja meraih kesuksesan, melihat Yusun yang kehilangan lengannya dan pingsan, bersama dengan Sui Cheng yang terluka parah, sangat marah. Dia segera bersumpah di depan semua orang, untuk membersihkan padang pasir, dan bahkan ayam dan anjing pun tidak akan hidup. Semua orang di Lupus Constellation mengarahkan pandangannya ke padang pasir.